Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Bapak Ibu menyaksikan SFL Sekolah Fikih Live edisi Rabu pagi ba'da subuh dengan mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan judul Sejarah Penulisan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan kabar baik senantiasa. Kami ucapkan terima kasih untuk pertama kalinya hari ini kepada Bapak Ibu yang sudah menyalurkan infak terbaiknya untuk terus membantu program-program dan dakwah di Rumah Fikih Indonesia. Sudah hadir bersama kita semuanya Ustadz kita, dosen kita, Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan judul Sejarah Penulisan Al-Quran, Ustadz. Ya, karena memang kita ini menyiarkan, istilahnya membroadcast itu tidak selalu urut sesuai dengan urutan yang ada dalam silabus, ya, sehingga mata kuliah yang disampaikan nomor 1 kadang-kadang adanya di urutan kesekian, ya, dan kadang-kadang juga, nah kalau hari ini nih kita juga agak berubah nih. Sebenarnya ini adalah untuk pertemuan yang pertama sejarah penulisan Al-Quran. Setelah kita sudah bicara banyak tentang ilmu qiraat dan berbagai macam, tapi tentang sejarah penulisan Al-Quran itu justru episodenya belum pernah kita tayangkan sebelumnya. Walaupun secara esensi dan materinya sudah sering kita percakapkan, tapi dalam event yang berbeda. Waktu itu ketika awal-awal pandemi itu kita banyak mengisi kajian tentang ilmu Al-Quran dan sejarah penulisannya pada kajian malam Kamis, KMK. Jadi ada beberapa episode, mungkin Bapak Ibu kalau pernah nonton atau melihat video rekamannya, sebenarnya tema yang akan kita bahas hari ini itu kontennya sudah banyak kita kupas. Tapi sebagai mata kuliah dan sebagai silabus dalam sekolah fikih ini malah belum ada rekamannya. Maka ini semacam siaran ulang, semacam rerun, tetapi bukan rerun karena ini bukan rekaman yang lama diputar ulang, tapi ini adalah remake gitu. Bukan rerun tapi remake, beda ya. Atau reborn. Atau reborn. Artinya memang kita rekam lagi, kita siarkan lagi dengan tema yang hampir sama, dan itu sah-sah saja. Kalau kita nonton film Superman itu banyak sekali versinya, apalagi Spider-Man itu berulang-ulang, ya, tokohnya berubah, ya pemeran utamanya berubah gitu, tapi filmnya tetap ditonton sih. Ya, jadi ada banyak versinya sebenarnya gitu. Ya, biar apa? Ya biar lebih mantap saja, lebih mendalam saja, karena bisa jadi nanti ada sudut-sudut tertentu, angle-angle tertentu, area tertentu, blank spot tertentu yang justru malah bisa kita cover secara lebih dalam lagi dengan tayangan pada hari ini, insya Allah. Baik, Ustadz. Kita bahas lagi sejarah penulisan Al-Quran untuk bisa mengcover atau menyapu sisi-sisi yang selama ini belum terbahas, begitu, Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat di buku PDF yang sudah kita tampilkan. Ya, ada 5 bab besar yang ada di buku PDF kita kali ini. Yang pertama kita bahas Nuzulul Quran. Kemudian di bab kedua kita ada penulisan Al-Quran di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, ini bisa digedein nggak, Pak Solihin? Pas bagian daftar isinya saja, karena ditampilkan tapi hampir tidak terlihat ya. Atau saya membayangkan kalau tak enggak gimana? Atau saya masuk ke daftar isi nah, yang ini di aja sini. lebih bagus. Iya. Cuman bagusnya kalau yang tadi itu bisa bisa diklik keluar anaknya, diklik lagi keluar anaknya bisa, lagi. Tapi tampilannya kecil begitu. Bisa nggak Solihin diatur? Bisa ya? Oh bisa itu ternyata. Saya membayangkan layar kita sih lebar, tapi kalau Bapak Ibu di rumah mungkin layarnya pakai handphone kan. Jadi sudah kecil nggak kelihatan pula. Oke, kita ulangi lagi dari awal tadi. Baik. Di bab pertama kita ada Nuzulul Quran, ya, ada periode pertama, kemudian juga periode yang kedua. Ya. Lalu di bab 2 bisa scroll lagi. Nggak bisa yang ininya scroll. Ya. Sip, bab 2. Di bab 2 kita ada penulisan Al-Quran di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada 7, 8, 9 pembahasan. 9 pembahasan di sana. Kemudian kita masuk di bab yang ketiga.
Penyusunan di masa sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ada 7 poin yang akan kita sorot. Kemudian di bab keempat kita ada standarisasi di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ada 5 poin yang masing-masingnya. Bab satunya ditutup dulu tuh biar bisa naik. Ada 5 poin ya di masa Utsman. Kalau tadi masa Abu Bakar ada berapa? Ada 9 poin. Oh, 7 ada poin. 7. Ya, ada 7 poin. Di masa Utsman ada 5 poin ya. 5 poin. Tapi masing-masing punya anak Dan cucu. Punya anak ya. Oke, dan setelah itu yang bab 5-nya. Bab kelima perkembangan mushaf pasca Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Berarti kita bagi menjadi 5 ini ya. Kajian kita hari ini yaitu pertama tentang nuzul Quran itu sendiri. Yang nomor 1 ya. Yang kedua nuzul Quran, penulisan Al-Quran di masa Nabi. Kemudian yang ketiga penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar. Keempat di masa Utsman, dan terakhir sesudah masa Utsman. Itu sebuah sejarah yang melengkap. Dan buku ini sebenarnya bisa di-download ya dengan cara ikut dalam kajian sekolahfikih.com sebagai registrasi sebagai peserta, yang buku ini diberikan secara gratis kepada para mahasiswanya. Baik, kita masuk di bab pertama langsung Ustaz. Ya, oke. Di nuzulul Quran. Ya. Baik, nabda bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang bagaimana turunnya Al-Quran, kita mengetahui bahwa ada 2 proses turun yang berbeda. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatal qadri, thumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Qadar, kemudian diturunkan sesudah itu sepanjang 20-an tahun. Ya. Jadi nuzul Quran itu ada 2 ya. Sebenarnya sih ada juga yang mengatakan 3, tapi kita bahas 2 saja lah. Yang pertama adalah yang turun sekaligus jumlatan wahidatan ilas sama'id dunia, ke langit dunia. Kemudian setelah itu yang kedua, ba'da zalika fi 20 sanah, diturunkan dalam waktu 20-an tahun. Itu yang turun ke muka bumi dari langit dunia ya. Dan itu kejadiannya tidak ada kaitannya dengan Lailatul Qadar, tapi diawali dengan tanggal 17 Ramadan. Uniknya adalah di Indonesia 2 peristiwa itu dijadikan satu. Di Indonesia itu perayaan nuzulul Quran, itu dirayakan di tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Tidak salah, tapi juga tidak tepat banget. Kenapa? Karena 17 Ramadan itu bukan Lailatul Qadar. 17 Ramadan adalah malam pertama turunnya 5 ayat Al-Quran, gitu ya. Sedangkan Lailatul Qadar tidak ketahuan tanggalnya, gitu kan. Dan juga nanti ada semacam kayak kucing-kucingan dalam tanda petik, karena Nabi mengatakan carilah di 10 malam terakhir yang ganjil dan sebagainya. Tapi bukan 17 Ramadan, walaupun ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu 17 Ramadan, tapi masyhurnya bukan itu, gitu ya. Yang 17 Ramadan adalah yang turunnya 5 ayat pertama. Sebenarnya itu ya. Nah, tapi di Indonesia kadang-kadang itu malah dilakukan di Istana Negara. Ya, perayaan malam nuzulul Quran. Dan orang tanpa tanpa penelitian yang dalam gitu, langsung dikonotasikan dengan Lailatul Qadar gitu ya. Padahal sebenarnya itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Kalau kita baca isinya mungkin akan lebih jelas. Baik. Kita bahas periode pertama ya, terkait waktunya. Turunnya Al-Quran periode pertama memang benar terjadinya di bulan Ramadan, namun tanpa data kapan tanggal dan tahunnya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tanggal dan tahunnya. Yang jelas terjadinya bukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jauh sebelum itu. Malam inilah yang selama ini kita maksud dengan Lailatul Qadar, yang dimana tanggalnya tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pasti. Kemudian dari mana dan kemana? Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu yang jumlatan wahidah ya. Begitu Ustaz. Peristiwa ini diabadikan penyebutannya di dalam 3 ayat Al-Quran yang berbeda, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Dukhan ayat 3, dan surat Al-Qadar ayat 1. Ya, di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu maksudnya adalah Quran yang jumlatan wahidah sekaligus gitu. Kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Ya. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Dan juga inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Jadi kalau sudah kita bilang malam, nggak usah bilang lailah ya. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam. Oke, baik. Ini ada bagannya, Ustaz. Ya. Dua proses. Proses yang pertama sekaligus tadi itu jumlatan wahidah. Begitu, itu dari Allah ke langit dunia, begitu Ustaz ya. Ya. Atau dari Lauhil Mahfuz. Lauhil gitu Mahfuz ke langit dunia dalam bahasa kita apa? Gubrak begitu kita jumlah. Oh iya, itu sekaligus begitu ya. Kemudian proses yang kedua itu berangsur-angsur secara 20-an tahun tadi disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Kemudian secara berangsur-angsur ini dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kebetulan Nabi tinggalnya di Mekah dan Madinah, maka ayat-ayatnya sering disebut dengan Makkiyah, Madaniyah. Tidak ada ayat Padangiyah atau Betawiyah gitu. Kenapa? Seandainya Nabi dulu ke Jakarta sih mungkin ada ayat Madaniyah, Makkiyah dan Jakartaiyah gitu ya. Kita bahas atau masuk ke periode yang kedua, sedangkan turunnya Al-Quran periode yang kedua berbeda dari yang pertama. Ya, kalau yang pertama dari Lauhil, nah ini yang kedua, dari Allah, langit dunia, turunnya bukan dari Lauhil Mahfuz kalau di periode kedua ini, namun dari langit dunia ke permukaan bumi, yaitu kepada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari segi waktu turunnya Al-Quran ini sepanjang 23 tahun. Namun 5 ayat pertama memang diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ya, tahunnya adalah 40 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara hitungan Masehi, beliau sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 571 dan diangkat menjadi utusan Allah pada tahun 610 Masehi. Yeah. Maka tanggal 17 Ramadan itu memang bisa dianggap sebagai nuzulul Quran juga, dengan catatan maksudnya adalah turunnya 5 ayat pertamanya saja. Ya. Nah ini kalau hikmah nih saya belum sempat menuliskan panjang lebar, tapi ya kenapa sih diturunkannya secara munajjaman atau secara berangsur-angsur? Yang pertama ya karena harus disesuaikan dengan konteksnya. Konteksnya itu kejadiannya apa? Maka ini yang menarik ya, ada perbedaan. Al-Quran disusun berdasarkan ada apa yang ada di mushaf, itulah Al-Quran yang asli yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Turun sekaligus ke langit dunia, tapi begitu dari langit dunia kepada Rasulullah, itu turunnya tidak urut seperti yang ada di aslinya. Turunnya disesuaikan dengan konteks gitu ya. Konteksnya apa nih? Lagi perang, turunlah ayat perang. Konteksnya lagi damai, turun ayat damai, begitu dan seterusnya. Jadi kalau nanti dalam catatan para sahabat itu mushaf itu ditulis tidak seperti yang kita kenal sekarang. Tidak dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, tapi mulai dari Iqra dulu gitu ya. Dari Iqra, kemudian Al-Muzammil, Al-Muddatsir, kemudian Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi tertibnya istilahnya tertib nuzuli gitu kan. Tetapi nuzuli ini bukan aslinya, karena aslinya itu adalah yang awalnya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya seperti yang kita kenal sekarang. Inilah mushaf yang aslinya ada di dalam Lauhil Mahfuz. Tapi Allah menurunkannya secara berangsur-angsur. Apa sih hikmahnya? Pertama, untuk disesuaikan dengan konteks. Yang kedua, mudah dipahami, untuk mudah dipahami dan dihafalkan. Kenapa? Karena kalau diturunkan sekaligus, bagaimana memahaminya, ya kan? Nah, untuk bisa mudah dihafalkan, mudah difahami, yang C mudah dihafal, kemudian nomor yang D biar punya kesan yang mendalam, karena setiap petikan satu ayat, potongan satu ayat, piece by piece-nya itu punya memori tersendiri. Ketika kejadiannya dulu begini, gitu ya, kejadiannya dulu begitu dan sebagainya. Dan jadi sebenarnya kan bisa aja ya, turun sekaligus tuh bisa ya. Apa sih susahnya buat seorang Nabi Muhammad atau para sahabat yang memang mereka orang Arab, mereka juga jago syair, dan orang Arab itu kan terkenal ya, dengar syair sedikit aja, sekali aja maksudnya, itu sudah langsung hafal. Jadi kalau babnya bab untuk mudah dihafal saja sih sebenarnya nggak jadi masalah. Ya, saya tuh agak ragu-ragu ketika menuliskan bagian C untuk mudah dihafal. Nggak ngaruh. Kenapa? Mungkin kalau buat orang ajam kayak kita, non Arab,
Wah, kitab setebal itu ya, berapa halaman sih kalau kita tuh 20, satu juz kan 20 halaman ya. Kali 30 kan 600-an ya. 600 halaman tuh memang susah tuh buat ngapalin karena kita bukan orang Arab, tidak punya dzauq terhadap itu. Tapi para pujangga Arab itu biasa mereka menghafal beratus-ratus bait gitu kan, hanya dengan sekali mendengar saja. Sekali mendengar dia hafal seumur hidup. Itu kehebatan orang Arab itu. Jadi sebenarnya kalau yang bagian C mudah dihafal tuh nggak terlalu signifikan banget gitu ya. Nah yang sangat signifikan adalah yang bagian D itu punya kesan yang sangat mendalam. Karena ada interaksi, ada kejadian gitu. Antum bisa bayangkan seorang Aisyah ibunda mukminin radhiyallahu an difitnah. Difitnah itu dituduh ya telah melakukan apa namanya perbuatan yang keji dan sebagainya gitu ya. Terus semua orang menjauh gitu. Semua orang ya walaupun tidak ngomong, tidak terucap, tapi bahasa gestur tubuh mereka tuh seperti kayak ikut-ikutan menuduh. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mendiamkan Aisyah yang sedang terpojok dan tidak ada yang istilahnya ngebela. Turunlah ayat yang kemudian membersihkan nama baik Aisyah. Wah, Aisyah pasti surprise banget dengan ayat itu. Kenapa? Disitulah Allah membela beliau walaupun tidak disebutkan namanya secara langsung, tapi ayat itu turun gara-gara beliau gitu loh. Wah, itu kan kesan yang dapat tuh luar biasa. Tapi kalau misalnya ayat itu cuma diturunkan sekaligus begitu saja, mungkin Aisyah ya tahu, nama gue kesebut gitu doang sih. Cuman karena kan tebel banget gitu, nggak ada ekspresi, nggak ada impresi, nggak ada apa ya chemistry bahkan gitu nggak ada. Tapi kalau ada satu momen lalu turun ayat ini, ada satu momen, tiap momen tuh menyisakan sebuah memori yang kemudian ada ayat Quran turun di situ, maka Quran tuh menjadi kalau dibaca itu membuat hati bergetar. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi nambah tuh imannya ketika dibacakan ayat Quran. Kenapa? Karena setiap kata, setiap diksi, setiap narasi di dalam Al-Quran itu punya kesan gitu. Yang itu yang disebut nanti ada istilahnya mentadabburkan Al-Quran gitu. Punya kesan mendalam, kemudian hikmah selanjutnya bagian dari proses tasyri' itu sendiri. Ya, karena nanti kan ada ayat Quran ya kayak Khomer gitu ya di Makkiyah, di masa Makkah itu belum diharamkan, lalu di Madinah kemudian diharamkan dan sebagainya. Nah, itu kalau dia turun sekaligus maka tidak ada proses tasyri' akhirnya. Seperti kalau kita baca misalnya kisah bagaimana Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan, turun begitu aja gubrak, ya sudah. Gitu langsung beginilah hukumnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana lika-liku perjalanan pensyariatan itu dari yang tadinya haram kemudian jadi halal atau dibalik yang tadinya halal berubah jadi haram, itu proses tasyri' itu luar biasa dan dikawal sepanjang itu oleh ayat-ayat Quran yang turun bertaburan sepanjang perjalanan sirah nabawiyah itu. Baik, saya tidak membayangkan kalau misalnya sekali begitu turun sekaligus begitu pasti ada footnote-nya itu sana. Di ayat ini ada footnote 1 dinasakh oleh ayat berikut begitu ya. Kalau memang turunnya satu buku penuh begitu. Dan uniknya lagi nanti begini. Nah, ini yang mungkin jadi sebuah pertanyaan ya. Mungkin kalau ada di antara para jamaah kita ada yang bisa menjawab, bagus juga ya. Kan ada ayat yang kemudian dihapus. Sudah turun. Kemudian dihapus. Pertanyaannya begini, itu ayat sebenarnya ayat betulan apa bukan? Misalnya ayat tentang rajam. Omar kan bercerita, demi Allah, dulu pernah turun ayat ya kan, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Dan ayat itu bukan hanya dihapus hukumnya tetap masih ada, tapi teksnya itu yang dihapus. Jadi hari ini dalam mushaf kita ayat itu pernah turun. Pernah ada. Berarti kan kalau bicara begitu di Lauhil Mahfuz dulu ada dong dia. Di langit pertama juga ada. Bahkan udah turun ke bumi, tapi kemudian dihapus. Wah, unik juga berarti kan? Nah, pertanyaannya adalah begini, kita tuh pakai Quran yang di Lauhil Mahfuz kah? Atau yang ada di langit pertama kah? Atau yang sudah turun di bumi dan kemudian dihapus? Nah, itu menarik. Mungkin ada yang bisa jawab itu. Jadi itu ayat Quran atau bukan? Proses tasyri' begitu ya. Insya Allah itu buat PR para jamaah nanti bila ada bisa menjawab begitu kira-kira. Mudah-mudahan dapat hadiah dari Ustadz.
ini anunya apa namanya? Bagannya begitu. Bagan yang biasa keluar di PowerPoint ya. Oke, hikmahnya ya tadi disesuaikan dengan konteksnya, kemudian mudah dipahami, mudah dihafal, punya kesan mendalam dan bagian dari proses tasyrik itu sendiri. Baik, kita selesai dari nuzulul Quran, Ustaz. Kita masuk di bab yang kedua, penulisan Al-Quran di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku yang pertama kali ditulis dalam sejarah Islam adalah Al-Quran. Ya, pembukuan Al-Quran ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan salah satu nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Maksudnya ketika belum diturunkan, Al-Quran itu tidak berwujud buku, tapi berupa suara malaikat Jibril yang menirukan kalamullah atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Alkitab itu kalau dalam bahasa Arab artinya buku. Tapi ketika Allah menyebutkan Al-Baqarah itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu. Nah, itu kitab itu artinya bukan buku, tapi ya nama dari Al-Quran. Ya, yang maknanya di situ sama sekali bukan buku. Gitu. Baik. Al-Quran turun tidak dalam bentuk tulisan. Ya. Jangan pernah membayangkan Jibril turun membawa sebuah buku bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam aksara Arab yang berisi 6.236 ayat, ya, 30 juz dan terbagi dalam 114 surat. Ya, apalagi sampai ada terjemahannya berbahasa Indonesia yang sudah direvisi begitu ya. Tidak, sama sekali tidak. Jibril tidak bawa apa-apa di tangannya. Bahkan yang PDF pun tidak juga. Dia hanya membacakan Al-Quran dengan suaranya lalu didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke hati sanubari beliau SAW dan tersimpan abadi. Ya, dalam sirah Nabawiyah diceritakan bahwa ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira dan pulang menemui Khadijah, beliau SAW sama sekali tidak membawa apapun di tangannya, ya entah itu kulit atau batu atau media apapun yang bertuliskan ayat Al-Quran. Beliau hanya bingung bercampur ketakutan seraya meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Ya, zammiluni zammiluni, selimuti aku, demikian pinta Rasulullah SAW berulang-ulang. Ustaz Wildan, saya selalu menulis kalau Nabi itu bukan keluar dari Gua Hiro, tapi saya selalu menulis Nabi itu turun dari Gua Hiro. Kenapa saya nggak bilang keluar? Karena ternyata Gua Hiro itu adanya di puncak bukit yang tinggi banget gitu. Jadi jangan dibayangkan Gua Hiro itu istilahnya tempatnya datar. Tapi enggak, dia di atas sebuah gunung, Jabal Nur, dan di puncaknya itu kalau kita mendaki itu kita sampai ngos-ngosan gitu ya, sampai 2 jam gitu ya, dan capek banget gitu karena kan batu cadas semua itu kan. Nah, saya mengistilahkan memang bukan keluar dari Gua Hiro, tapi turun dari Gua Hiro. Turunnya curam itu ya kan. Wah, itu kita harus punya stamina yang kuat ya, yang fit gitu kan. Tapi yang unik adalah begini, ketika saya mencapai puncak dari Jabal Nur itu, ternyata di atas tuh banyak yang jual minuman. Pakai kulkas freezer yang isinya Coca-Cola apa segala macam. Saya bawa badan saya aja capek banget, ini orang bawa kulkas gini pakai apa bawanya gitu kan. Unik juga itu. Itu di Gua Hiro. Jadi kalau yang pernah haji atau pernah umroh itu zaman dulu saya manjat ke Gua Hiro itu dengan posisi kayak seorang climber gitu, ya kan. Tapi kalau hari ini kayaknya hampir nggak ada itu, karena Gua Hiro cuma dibilang tuh Gua Hiro dari jauh gitu doang, tuh udah kan lihat kan, udah yuk pulang gitu. Kalau saya dulu nggak, saya dikasih lihat begitu emang nggak diajak sih sama tour guide-nya, tapi saya nekat, saya balik lagi gitu, naik kendaraan sendiri gitu, kemudian pagi-pagi pada sholat subuh habis sarapan lah gitu, naik kita ke atas. Itu dari puncak Gua Hiro itu bisa kelihatan menara-menara Masjidil Haram gitu. Oke. Itu turun dari gua kan sendirian ya, zaman segitu belum ada yang jual minuman juga kan. Turun ketakutan gitu, ambil lari-lari sampai masuk rumah, ada apa? Selimuti aku. Oh, rupanya Nabi baru aja ketemu Jibril. Ketemunya tuh di Gua Hiro, bayangin itu di Jabal Nur segede kayak gitu ya, gunung segede gitu, dan kemudian beliau dari atas puncak bukitnya itu, bukan bukit ya, gunung lah, emang disebut Jabal gitu kan. Besar gitu, dan kemudian Nabi ketakutan. Suasananya memang mencekam. Saya bisa ngebayangin gini hari aja yang serame ini, suasananya itu kayak mencekam. Itu kan siang ya kan, apalagi kalau malam gitu kan, kedatangan makhluk gaib bilang ikro begitu kan. Ada apa ini? Karena nggak pernah ada cerita tentang
turunnya wahyu di negeri Arab itu kan nggak ada gitu. Baru nanti Khadijah tenang itu kan ketika Khadijah dikasih tahu sama sepupunya yang seorang pendeta Kristen, Waraqah bin Naufal, udah tenang aja, itu tuh malaikat dan dia tuh jadi nabi dan begitu-gitulah ya. Kemudian Khadijah, oh ya sudah. Jadi dia agak ya cooling down lah gara-gara itu. Tapi setidaknya tuh bikin kaget tuh, nabi aja kaget ngeliat Jibril kayak gitu suasananya. Oke. Baik. Persis ya, Khadijah kemudian bertanya kepada sepupunya yang seorang pendeta Nasrani bernama Waraqah bin Naufal tentang keadaan yang menimpa suaminya. Tidak diceritakan bahwa Khadijah membawa potongan ayat yang baru saja turun gitu. Seandainya memang Jibril datang membawa benda bertuliskan ayat Al-Qur'an, pastilah benda itu juga yang akan dibawa serta dan ditunjukkan kepada sang pendeta ya. Namun sejarah sama sekali tidak berbicara tentang ada ayat Al-Qur'an yang tertulis di atas sebuah media di masa itu. Ini sebuah bukti bahwa wahyu yang turun kala itu memang jelas bukan dalam bentuk tulisan, melainkan hanya dalam wujud suara dan perkataan saja. Jadi bukan PDF, bukan Word, tapi MP3 gitu kira-kira. Kitab terdahulu berupa tulisan. Ya, memang kalau Nabi dan Rasul terdahulu sedikit berbeda. Nabi Musa misalnya, beliau menerima wahyu yang tertulis di atas batu atau disebut dengan luh. Sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in maw'idatan wa tafsilan likulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada alwah, ya, luh Taurat itu segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Itu kalau kita nonton film versi Hollywood The Ten Commandment, bukan yang terbaru. Kalau yang terbaru kan Exodus. Yang lama itu The Ten Commandment itu ada adegan Nabi Musa tuh membawa batu tulis gitu, turun dari Bukit Tursina, lalu kemudian dia taruh gitu dan kemudian dia bilang ditulis langsung oleh tangannya Tuhan. Dan memang grafiknya atau animasinya waktu itu memang jadi kayak ada petir gitu nyamber ke batu itu dan kemudian mengukir kayak tulisan Zorro gitu ya, ditulis gitu. Tapi kalau saya lihat walaupun itu Hollywood dan kita nggak boleh percaya begitu, Nabi Musa juga nggak boleh digambarkan itu kan urusan mereka orang kafir lah gitu ya. Tapi kalau saya lihat, ayat Quran memang bilang begitu, wa katabna lahu fil alwahi. Dan kataba di sini artinya adalah memang kami tuliskan. Yang menulisnya langsung Allah di atas batu-batu itu. Kemudian batu itu dibawa turun oleh Nabi Musa. Yang kemudian ketika Nabi Musa turun, dia kesal sama kaumnya pada kafir, batunya dibanting sama dia. Coba aja kita baca ayatnya. Walamma sakata am Musa al-ghadabu akhadal alwah wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Ya, sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan. Coba di scroll ke atas. Wa fi nuskhatiha. Apa itu artinya? Dan pada teksnya, nuskhahnya. Kita yang belajar bahasa Arab tahulah ya. Nuskhah itu ya teks gitu. Jadi memang kalau ini kan Taurat ya, itu memang dia berupa teks gitu. Bandingkan dengan Nabi Muhammad tidak ada teksnya. Taurat itu ada teksnya, ada ayat yang menyebutkan wa katabna alaiha gitu ya, kami nulis di atasnya, dan kemudian ada kata-kata wa fi nuskhatiha. Di dalam teksnya itu gitu ya, ada hudan, ada petunjuk, wa rahmah, kasih sayang, lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, bagi orang-orang yang kepada Tuhannya yarhabun, merahibkan diri, atau terjemahannya apa kalau bahasa kitanya? Yang takut ya, rahib itu ya pendeta yang takut kepada Tuhannya lah gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan adegan bagaimana Musa melempar batu yang bertuliskan kalam suci itu. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqal alwaha. Nah, itu bagian yang penting itu, dan dia melempar alwah itu, membuang atau membanting gitu. Kesal sama kaumnya, ini kitab suci yang baru dia pegang tuh dibuang gitu, dibanting. Jadi kalau ada orang suka banting-banting barang itu ya mungkin ada contohnya di Al-Quran itu Nabi Musa. Dan beliau memang temperamental, galak gitu ya. Kalau udah kesel ekspresinya tuh wah itu unik gitu. Dibanting itu batu yang bertuliskan Taurat itu. Oke.
Selain Nabi Musa juga ada suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya. disebutkan dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa yang di Quran surat Al-A'la. Ya, suhuf itu kan kalau dalam bahasa Arab ya sahifah, jamak dari sahifah. Dan sahifah itu kalau di masa Rasulullah ya bentuknya kulit yang sudah ditulis di atasnya dengan kalimat-kalimat, misalnya ketika ada muqata'ah antara Bani Hashim dengan penduduk Mekah, itu kan ditulis di dalam sahifah. Atau pujangga-pujangga Arab di Mekah itu kalau yang puisinya bagus dan sebagainya ditulis di atas secarik kulit gitu dan ditempel di dinding Ka'bah, itu mereka menyebutnya dengan sahifah gitu. Jadi ketika Allah menyebutkan suhufi Ibrahim wa Musa, ya itu terkonotasikan secara otomatis yaitu bentuknya adalah lembaran, ya, tulisan dalam bentuk lembaran gitu. Ini cuma ingin membandingkan bahwa kitab-kitab Nabi terdahulu itu memang banyak turunnya dalam bentuk tulisan. Sedangkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk suara Jibril alaihissalam membacakan ayat Quran itu. Sedangkan untuk Nabi Muhammad tidak datang dengan membawa benda-benda yang bertuliskan ayat Al-Quran, sebab kalau sampai terjadi maka akan bertentangan dengan keadaan Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai ummi, ya, tidak membaca dan tidak menulis. Keummian Nabi Muhammad SAW ini terkonfirmasi di dalam beberapa ayat Al-Quran, ya, misalnya alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Al-Quran, dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Unik ya, ayat ini unik sekali. Jadi menyebutkan nama Nabi Muhammad yang termaktub, ya, indahum fit taurati wal injil, yang termaktub di dalam Taurat dan Injil. Termaktub, maktub itu apa sih? Dari kata kataba, kataba itu artinya menulis, ya kan? Kalau dibilang maktub, tertulis. Jadi teksnya itu ada, teks tentang Nabi Muhammad di dalam Taurat dan di dalam Injil. Karena Taurat dan Injil memang ditulis gitu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mungkin nanti disalin, ya, di copy gitu. Tapi teks aslinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mereka, Ibrani mungkin, ya. Oke. Baik. Ada juga ayat lain, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman juga kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia supaya kamu dapat petunjuk. Jadi nabinya ummi, umatnya juga ummi, dan kebanyakan ulama sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ummi adalah tidak bisa membaca, gitu kan. Walaupun nanti ada tafsir-tafsir yang lain, ya kita nggak diskusi di sini. Tapi maksudnya adalah begini, jadi nggak nyambung kan kalau Qur'annya turun dalam bentuk teks, sementara Nabi dan umatnya tidak bisa baca, kan jadi nggak nyambung gitu. Maka dari tadi sih kita lagi bicara bahwa Quran itu turunnya bukan dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk suara, begitu aja sih. Mungkin kita bisa percepat aja. Baik, misalnya bangsa yang ummi, kita Ya. scroll dan Nah ini kan saya kasih contoh ya bahwa di Arab itu sebenarnya ada juga, mereka nggak umi banget dalam arti bukan berarti buta huruf semua, enggak. Tapi sudah ada istilahnya budaya membaca atau menuliskan sesuatu ada. Contohnya itu ada syair Arab yang digantung di Ka'bah. Kemudian ketika Muqata'ah tadi, Nabi Bani Hashim itu kan diusir gitu ya, di blokade begitu di Syekh Ali. Ada istilah Muqata'ah itu ditulis di dinding Ka'bah, yang kemudian nanti ada cerita itu sahifahnya itu dimakan oleh anai-anai atau rayap, yang tersisa hanya satu kalimat saja, Bismikallahumma, begitu ya. Nah itu kan sudah ada budaya orang Mekah di masa itu untuk menulis gitu ya. Kemudian kita scroll, perjanjian Hudaybiyah juga ditulis dalam bentuk teks gitu ya. Artinya sudah ada budaya menulis gitu sebenarnya. Terus, nah kemudian uniknya adalah begini. Memang sih waktu turun Al-Quran itu tidak dalam bentuk teks, tapi kemudian adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya di hadapan beliau, dan apa yang ditulis itu kemudian beredar di tengah para sahabat. Jadi ya akhirnya kemudian Quran itu ya tertulis juga. Cuman di sini poinnya adalah gini, kalau
kitab-kitab suci terdahulu itu turun dari langit sudah dalam bentuk teks. Nah, maka ketika di dalam Al-Qur'an teksnya itu ditulis oleh para sahabat, yaitu oleh para penulis wahyu. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang yang tidak menulis dan tidak membaca, ya, sebagaimana banyak ayat yang sudah kita bahas tadi. Secara teknis, Jibril menurunkan wahyu dalam bentuk suaranya, dan begitu Jibril berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat untuk menuliskannya. Oke. Ya, Dr. Ghanim Al-Quduri dalam kitabnya Rasmul Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah menyebutkan bahwa ada sahabat yang diperintahkan untuk menulis wahyu cukup banyak jumlahnya, mencapai 43 orang. Yeah. Yang paling terkenal ada nama-nama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad, Hamzalah ibnu Rabi, dan yang lainnya. Namun yang paling produktif dan menonjol untuk menuliskan wahyu dari semuanya adalah Zaid bin Thabit. Ya, pengakuannya langsung datang dari Zaid. Kuntu aktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya fa idza faragtu qala iqra'hu fa aqra'uhu fa in kana fihi saqtun aqamahu thumma akhraja bihi akhruju bihi ila nas. Okay. Aku seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan beliau membacakannya kepadaku, ya, yumli alayya. Bila sudah selesai, beliau pun memerintahkan aku untuk membaca ulang. Maka aku membaca ulang. Bila ada yang terlewat, beliau membenarkannya. Dan kalau sudah benar, beliau keluar dan membacakan itu atau menyebarkannya kepada jadi para kalau sahabat yang sudah lain. Diberesin lagi sama Nabi, akhruju, saya si Zaid itu mengatakan ana akhruju ilan nas. Kemudian saya bawa mushaf yang sudah saya tulis ini kepada orang-orang untuk diviralkan. Nah, gitu. Jadi sebelum diviralkan itu dikoreksi dulu oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang selalu memanggil Zaid, ya, untuk siap sedia kapanpun turun wahyu. Ya. Udu'u li Zaidan waliyaji abillahu waduat wal katif. Panggilkan Zaid dan suruh bawa batu, pelepah, dan tulang. Ya, karena medianya itu kan pada waktu itu ya, batu ya, loh gitu, kemudian dewat, pelepah kurma, atau juga katif, tulang. Katif itu kan ini sebenarnya tulang, apa namanya? Belikat. Tulang belikat, tapi bukan tulang belikat manusia, unta. Jadi lebar, bisa buat ditulis. Ya. Saking perhatiannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap penulisan wahyu, sampai beliau mengeluarkan larangan untuk menulis selain wahyu. Ya. La taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. Jangan kalian menulis tentang aku. Siapa yang terlanjur menulis tentang aku, hapuslah. Jadi ini adalah perintah Nabi untuk menulis Quran saja dan jangan menulis hadis. Kan tentang aku tuh maksudnya hadis gitu kan. Nabi ngomong apa di luar Quran ya, Nabi berperilaku apa di luar Quran itu jangan kalian tulis. Kalau udah terlanjur hapus gitu. Nah, larangan ini karena beliau khawatir akan tercampur-campurnya antara teks asli Al-Quran dengan penjelasannya, padahal penjelasannya itu bukan bagian dari Al-Quran. Rupanya kan ada sebagian sahabat yang kalau baca Al-Quran itu dia nggak paham. Ini artinya apa sih gitu kan? Terus dia tanya sama Nabi. Ya Nabi jawab. Nah, sama dia ditulis tuh jawaban Nabi di situ. Sehingga kan jadi ayatnya kayak nambah gitu kan. Nah, itu kan menjadi syadz gitu kan, menjadi ini bukan Al-Qur'an, ini penjelasan tambahan gitu. Nah, oleh Nabi makanya jangan ditulis kalau ada penjelasan-penjelasan dari saya. Yang ditulis yang murni jarridil Qur'ana, ya. Telanjangi Al-Qur'an itu hanya dengan tubuhnya saja. Pakaiannya, atributnya atau aksesorisnya itu nggak usah ditulis. Jadi cukup ayatnya saja persis bagaimana turunnya dari bawah oleh Jibril, yang begitu ya itu. Nah, nanti disuruh kemudian nanti para sahabat yang udah terlanjur menambah-nambah itu oleh Nabi disuruh hapus itu. Ya, bahkan kalau di zaman Khalifah Utsman semua mushaf sahabat itu dibakar. Kenapa? Karena tidak standar gitu. Yang standar itu yang sudah diteliti lebih dalam, yang sudah jadi mushaf Utsmani itu selebihnya itu nggak standar, baca apa urutannya aja salah. Urutannya tartib nuzuli. Harusnya kan kalau Quran tartibnya tartib mushafi. Kemudian ada banyak selipan-selipan itu loh, ditambahin ini, dikasih footnote gitu. Cuman kan susah membedakan zaman dulu footnote apa enggak gitu. Terus
Kalau ada juga orang misalnya nulis innamal a'malu binniyat gitu misalnya, walaupun tidak ada rawahul Bukhari-nya, belum ada Bukhari zaman segitu ya. Tapi kalau dia nulis kayak gitu, nah ini kepingan ini nih ayat Quran atau bukan, kan jadi kacau. Maka oleh Nabi jangan ditulis apapun kecuali hanya Quran saja. Itu nanti bagusnya adalah ketika Nabi sudah wafat mau dikumpulkan lagi itu semua yang ada itu hanya ayat Quran saja, tidak ada yang tambahan atau hadis atau selipan atau keterangan atau footnote atau apa gitu, nggak ada, hanya ayat Quran yang asli. Oke, kita bicara media penulisan. Media penulisan. Kalau tadi para penulis wahyunya ada 43 nama para sahabat. Ini Dr. Ghanim Al-Ghuduri ini beliau masih hidup sampai sekarang. Jadi tokoh besar ulumul Quran orang Irak ya, dan alhamdulillah beliau istilahnya dijaga oleh Allah karena Irak kan habis perang apa segala macam, masih ada beliau dan kita bisa nonton YouTube-nya beliau. Cuma kalau kita nonton YouTube-nya walaupun kita bisa bahasa Arab, kita akan tertidur pulas karena gaya ngomongnya lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada seru-serunya. Mungkin kalau beliau punya channel YouTube juga yang nonton 2 orang doang atau 3 orang doang, subscribe-nya nggak ada gitu. Karena orang berilmu tuh biasanya nggak terlalu menarik kalau cara dia menyampaikan. Dr. Ghanim Al-Ghuduri banyak kitabnya. Kita yang kuliah di S2, S3 itu pasti kenal gitu dengan Syekh Ghanim Al-Ghuduri. Nah itu beliau meneliti dan menemukan ada 40-an orang lebih penulis wahyu ya, beliau tuliskan tuh satu persatu gitu kan, dan kita tuh kayak tahunya cuma Zaid bin Thabit doang kan atau siapa satu lagi? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Ubay, iya paling Ubay sama Zaid doang. Yang lain-lain siapa? Ternyata banyak gitu yang menulis wahyu. Tapi memang ya yang paling hebatnya adalah Zaid memang. Dia yang muda, dia yang online 24 jam. Nah. Baik, kita bahas media penulisannya. Di masa itu alat tulis yang digunakan belum lagi menggunakan kertas dan tinta sebagaimana yang kita kenal hari ini. Ya, setidaknya untuk beberapa tahun ke depannya. Bukan berarti kertas belum ditemukan. Namun secara teknis kertas itu masih terbilang langka dan kalaupun ada masih mahal nih harganya nih. Oke, kemudian ada ini Ustadz juga menuliskan sejarah kertas nih. Tailun di abad kedua memang telah menemukan kertas di Cina. Namun karena belum diproduksi massal, maka penggunaannya masih belum terlalu marak. Ya, selain juga mengingat harganya yang mahal. Apalagi untuk ukuran Makkah dan Madinah di tahun 610-an Masehi, keberadaan kertas menjadi masalah tersendiri. Ya, sehingga media untuk menuliskan Al-Quran itu menggunakan bahan-bahan yang secara alami tersedia di lingkungan mereka. Jadi kan kertas itu terbuat dari apa sih sebenarnya? Kalau kita kan sekarang dari pulp ya, dari pohon lah gitu ya. Makanya kan sekarang tuh dikatakan era paperless. Itu untuk melestarikan bumi biar nggak pohon ditebang melulu begitu istilahnya kan. Nah, jadi dari pohon. Nah, di di Mekah di Madinah mana ada pohon? Susah kan? Jadi kalaupun mau bikin kertas tuh bukan perkara yang sederhana gitu. Nggak tersedia bahannya, sedangkan yang tersedia itu yaitu seperti yang disebut wa kanu yaktubunahu 'alal 'usubi wal likhafi wal riqa'i wal karanif wa qita'il adim wa 'idhamil aktaf wal adla wal aqtab. Nah, jadi mereka itu menuliskan ayat Al-Qur'an di atas usub. Apa itu usub? Pelepah kurma. Wal likhaf, apa itu? Batu yang pipih, bukan pilih nih, salah ketik ini ya. Likhaf itu batu-batu yang pipih yang bisa ditulis. Warriqa, apa itu? Kulit hewan, itu yang paling banyak ya kan. Kemudian idhamul aktaf, tulang unta. Katif itu jamaknya aktaf. Jadi tulang belikatnya unta itu kan lebar dan pipih gitu kan. Kemudian juga al-adla', tulang rusuk. Kalau di kita itu jadi sop tangkar, jadi sop iga. Kalau di sana itu nggak jadi sop tapi jadi mushaf. Kemudian wal aqtab, di kayu, di apa namanya, di punggung gitu ya. Di punggung unta. Jadi kayu di punggung unta. Oke. Media yang paling populer di masa itu untuk menuliskan naskah yaitu kulit hewan. Ya, karena itu tersedia ya. Bahannya tersedia yaitu hewan-hewan ternak, baik kambing, sapi atau unta. Selain juga jauh lebih praktis karena bisa digulung dan dibawa kemana-mana. Ini contohnya nih. Ini kalau unta atau sapi habis disembelih, kemudian disamak, ini kuliti dan disamak gitu ya. Kulitnya itu dikletek gitu bahasa kitanya, dikuliti ya, kemudian kulitnya diangin-angin, dikasih zat tertentu biar tidak membusuk, dan dia ibaratnya kalau daging tuh ya, daging juga kalau diiris tipis-tipis gitu, dijemur dia jadi dendeng. Nah kalau kulit emang dia sudah tipis ya, terus dikasih
apa ramuan tertentu untuk menghilangkan lemak-lemaknya, lalu ya dia jadi mengeras gitu dan dia nggak busuk, malah jadi kuat, jadi kulit yang tadinya skin berubah menjadi leather gitu. Nah, jadi di atas kulit inilah kebanyakan dituliskannya ayat Al-Quran. Selain dari yang tadi-tadi itu ada batu, ada pelepah kurma, ada tulang gitu ya. 4 itulah. Baik, itu media Nah penulisannya. ini batu yang pipih yang nih. pipih. Ini sih ilustrasi aja. Ini bukan batu di zaman Nabi enggak, tapi ngebayangin batu pipih kayak gimana. Kalau zaman sekarang ini buat nempelin tembok gitu, buat buat dekor. Buat dekor. Nah, kalau tulang belikat atau tulang onta itu ya kira-kira kayak gini lah. Antum bisa bayangkan itu kalau surat Al-Baqarah yang ayatnya panjang tuh nggak cukup itu satu itu. Mungkin ini kalau buat qul ya ayyuhal kafirun cukup ya. Atau iza ja'a nasrullahi wal fath cukup itu satu tulang itu. Ya. Oke, kemudian ada lagi medianya apa? Ini yang pelepah kurma. Jadi ujungnya. Jadi kan kurma itu kan daunnya kayak daun kelapa, ya kan? Jadi daunnya panjang-panjang, ada lidinya gitu kan. Kemudian lidinya itu nempel di jarid. Nah, jarid itu ini apa namanya batangnya itu, ya kan? Nah, di ujungnya yang nempel ke pohonnya itu agak gede itu. Apa ya bahasa Jawanya itu? Belarak, Ustaz. Belarak. Bener. Belarak itu. Jaridin nakhl itu ya. Belaraknya pohon kurma. Ini bahasa Indonesianya kita nggak tahu ya. Ya pelepah itu. Ya, pelepah itu. Belarak itu kalau di kampung buat masak tuh lebih enak tuh nasi diliwet pakai belarak gitu ya. Baik. Itu di pelepah kurma, kemudian tulang, batu pipih, dan juga yang paling banyak itu di kulit tadi. Ya. Ustaz, ya. Kita masuk ke sebab berikutnya, Ustaz, huruf yang unik. Ya, kalau tadi kan penulisnya, kemudian media penulisan, sekarang teksnya, hurufnya. Hurufnya ini unik kenapa? Karena dia tanpa titik, tanpa syakal harokat, kemudian tanpa hamzah juga. Ya. Ya, tulisan tangan para sahabat dalam aksara Arab di masa itu belum seperti yang kita kenal saat ini. Setidaknya ada 3 cirinya, yaitu belum mengenal titik, harokat, dan hamzah. Ya. Gitu. Ya, aksara Arab di masa itu belum dilengkapi dengan titik yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Saya kok nulisnya ini salah-salah ya. Mungkin ngantuk apa mungkin. Oke. Jadi buat kita yang hidup di masa kini pasti akan kesulitan membedakan mana huruf yang mirip seperti mana ta, ba, tha gitu ya. Kemudian ain, ghain, ta, dha, dan seterusnya itu masih agak bingung karena nggak ada titik. Ya. Kemudian juga belum ada harokat. Ya. Okay. Tidak ada, kan bahasa Arab itu kan tidak ada huruf vokal, adanya huruf konsonan semua. Jadi sebutlah misalnya huruf ba itu ya bisa dibaca ba, bisa dibaca bi, bisa dibaca bu, bahkan dia bisa dibaca double gitu, atau dibaca satu aja gitu kan. Nah, ini tidak ada teks tidak ada tertulis gitu. Jadi ya tidak ada harokat memang dari awal gitu. Sampai hari ini juga sebenarnya sih ya. Nah gitu, jadi kemudian baru ditambahin. Kalau mushaf sih udah ada harokatnya, udah ada tanda-tanda baca dan sebagainya. Nah belum juga ada hamzah. Kenapa hamzah ini menarik? Karena hamzah itu belum dikenal di masa itu. Baik hamzah yang berada di atas alif, ataupun di atas ya, ataupun di atas huruf wawu ya. Hamzah sendiri kemudian juga menjadi objek pembahasan yang panjang dalam kajian ahli rasm. Apakah merupakan huruf ataukah merupakan tanda baca? Yang jelas dalam naskah yang ditulis di masa kenabian kita tidak menemukan hamzah di dalamnya, gitu ya. Kemudian bentuk yang unik. Nah, ini penting lagi ya. Jangan berpikir bahwa catatan wahyu yang digoreskan para sahabat itu bisa kita baca hari ini, walaupun kita jago bahasa Arab, walaupun kita udah kuliah di Lipia dan sebagainya, itu nggak akan bisa. Meski kita sudah tamat belajar baca Quran, namun belum tentu kita bisa baca tulisan tangan para sahabat. Sebab dari segi bentuknya itu terasa aneh buat kita sekarang. Hurufnya masih terasa kotak-kotak, mendekati ragam khat kufi. Nah, Setildan, silahkan dibaca. Saya menyerah tadi. Yang pertama itu apa itu? Huruf wawu ya. Nah, kalau yang kedua itu kayak arit gitu kan, itu huruf alif. Alif itu dulu punya buntut. Lama-lama buntutnya dicopot sehingga kayak gitu ya kan. Nggak bisa baca. Ini jadi contoh tulisan mushaf pada zaman itu ya. gitu maksudnya. Dan huruf Arab yang dikenal kita sekarang nanti ada khat sulus, diwani, bla 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 itu asalnya dari Kufi. Kufi itu dari Kufah. Jadi emang hurufnya kotak-kotak kayak gini aslinya begitu. Itu Syekh Ghanim Al-Quduri itu dalam bukunya tuh luar biasa itu.
menceritakan bagaimana asal muasal perjalanan dan perkembangan huruf-huruf Arab yang mengalami proses perubahan terus. Jadi kita sekarang ini kalau kita ketemu Nabi atau ketemu para sahabat terus dikasih mushaf nih suruh baca gitu, kita nggak bisa baca karena hurufnya kayak gitu. Gimana bacanya? Sama juga kalau misalnya sahabat disodorkan mushaf hari ini begitu. Dia puyeng lagi. Mungkin dia bilang, wah ini bid'ah. Kenapa dikasih dan kan di atas kertas pula gitu kan, dijilid pula gitu kan, bingung dia pastinya gitu. Ya beda zamannya gitu. Maka kalau ketemu mesin waktu tuh asik juga ya kita. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau kita punya mesin waktu, kita bawa mushaf. Hanya ketemu dengan Zaid bin Sabit. Nih, bakalannya jadi kayak gitu. Wah, itu imajiner. Oke. Apalagi masih ditambah belum ada titik yang membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Ya sudah, itu jadi ya susah lah. Nah, ini yang penting sekarang begini. Pertanyaan begini. Kalau tadi kita cerita ya, Injil, Taurat dan sebagainya itu kan diturun by God's hand. Okay. Ditulis written by God's hand gitu. Ditulis oleh tangannya Tuhan gitu istilahnya. Kalau Quran tadi kita udah tahu yang nulis bukan Tuhan, yang nulis bukan bukan nabi, tapi para sahabat. Pertanyaannya, berarti tulisan sahabat itu tauqifi atau bukan? Dia itu adalah sesuatu yang Allah maui ya, sehingga nggak boleh diotak-atik, atau itu hanya sekedar pemikiran para sahabat aja saat itu sehingga kita bisa saja kan mengubah-ubah. Karena asal katanya bukan rubah tapi ubah. Jadi mengubah-ubah. Nah, bolehkah kita kemudian mengubah-ubah teks Al-Qur'an itu sesuai dengan perkembangan di zaman sekarang? Gitu. Yaitu apa? Yaitu menggunakan yang kita kenal dengan istilah kaidah imla'iyah. Kaidah imla'iyah itu contoh yang paling sederhananya begini. Huruf ba kalau digabungkan dengan kata lain misalnya ismun, ya kita kan bacanya ismi atau boleh dibaca bismi, tapi tetap alifnya itu kan ada. Jadi tulisannya ba alif sin mim bismi kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita nulis Bismillahirrahmanirrahim, harusnya kalau secara kaidah imla'iyah yang benar tuh ba alif sin mim bismi, alifnya nggak usah dibaca, tapi harus ada alifnya itu karena dia memang alif, nggak boleh dibuang kan, harusnya begitu. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita baca teks tulisan Bismillah itu ternyata alifnya nggak ada, alifnya hilang gitu. Lain lagi kalau kita baca dalam surat Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi itu ada alifnya. Kan jadi aneh. Ini sebenarnya alif itu harusnya ada apa enggak? Ternyata mushaf dualisme. Kadang-kadang itu ditulis alifnya, kadang-kadang enggak. Ini cuma kebetulan sajakah atau ini resmi dari Allah dan Rasulnya? Gitu kan pertanyaannya. Jadi apakah yang ditulis oleh sahabat itu punya nilai sakral tauqifi dan nggak boleh diotak-atik, ataukah ya tidak sakral sehingga boleh kita rubah gitu. Bismillah itu boleh nggak kita tulis dengan ba alif sin mim Allah, boleh nggak kayak gitu? Itu jadi bahan perdebatan nggak selesai-selesai. Kita baca. Baik. Meski tetap di bawah pengawasan Nabi Muhammad SAW, namun mushaf Al-Quran generasi pertama itu 100% hasil tulisan tangan manusia, bukan tulisan tangan yang turun dari langit. Ya. Namun para ulama Al-Quran sepakat bahwa tulisan tangan para sahabat itu bernilai tauqifi dan masuk dalam kategori sunnah Nabi. Ya, meski bukan perkataan atau perbuatan Nabi secara langsung, namun penulisannya di bawah pengawasan beliau langsung. Ya, posisinya semacam takrir begitu. Takrir itu kan bagian dari sunnah juga kan? Iya. Buktinya, selesai menuliskan suatu ayat, Nabi SAW perintahkan Zaid untuk membaca ulang apa yang barusan dituliskannya. Ya kalau masih ada yang tepat, Nabi masih upayakan koreksian. Kalau ada yang kurang tepat. Nah. Wahyu yang ditulisnya ya satu naskah disimpan Nabi SAW dan lainnya untuk para penulis itu. Ini adalah sejarah pertama kali penulisan Al-Quran ditulis dengan tangan manusia. Ya turunnya tidak berupa tulisan dari atas langit.
Walaupun ketika masih di langit, Al-Quran sudah bernama Alkitab yang maknanya bukan buku. Gitu. Tulisan tangan para sahabat dalam aksara Arab di masa itu belum seperti yang kita kenal Kita saat kayaknya ini. agak mengulang, kita Baik. scroll aja. Terus kayaknya agak bolak-balik gitu. Terus. Oke, sampai di situ dulu ya. Jadi nanti memang perdebatannya adalah apakah teks Al-Quran itu sifatnya tauqifi atau bukan. Itu saya kasih kesimpulannya begini. Khilafiyah. Khilafiyah. Pertama, jumhur, mayoritas para ulama Al-Quran mengatakan itu tauqifi. Makanya kita tidak boleh menulis mushaf kecuali dengan rasam Utsmani. Tidak boleh dengan rasam imla'i. Rasam imla'i itu akan mengubah hurufnya, jadi akan nggak sama. Kalau dalam rasam imla'i, ya kalau ada mad itu ya dikasih huruf. Misalnya ya yang gampang lah Allah. Allah itu panjang apa pendek? Bacanya panjang kan? Bismillah gitu kan? Bukan Bismillah, bukan kan? Bismillah gitu kan? Harusnya tulisan Allah itu alif, lam, alif, baru ha. Allah kan gitu kan? Tapi yang kita baca, yang kita lihat tulisan Allah tuh nggak begitu. Alif, lam, ha. Mestinya kalau secara kaidah imla bacanya bukan Allah, bukan, tapi Allah. Malah bukan Allah tapi Allah gitu kan, Allah. Nggak ada alifnya itu sebenarnya. Tapi kita ya dari kecil udah dikasih tahu kalau ada tulisan kayak gitu tuh bacanya Allah gitu kan. Allah gitu. Masya Allah gitu misalnya. Apalagi dia di bagian terakhir kan bisa dipanjangin madnya itu. Tapi mana? Nggak ada alifnya kok. Secara hukum imla'i nggak bisa gitu. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena nanti orang yang belajar kaidah-kaidah membaca dan menulis huruf Arab itu nggak akan bisa membaca mushaf yang versi asli ditulis oleh para sahabat, dalam arti tidak ada huruf alifnya, tidak ada huruf madnya. Kadang-kadang ya tulisannya begitu, tapi bacanya jadi panjang, gitu kan? Fihi muhana, gitu misalnya. Fihi di situ nggak ada hi-nya, tuh nggak ada ya-nya, tapi dibacanya panjang. Fihi muhana. Ini gimana? Kan nggak sesuai dengan kaidah penulisan yang baku. Nah, para ulama Al-Quran, jumhur mayoritas mengatakan nggak boleh ditulis dengan kaidah imla'iyah, tapi harus ditulis dengan persis sebagaimana para sahabat menuliskannya, yaitu tidak ada huruf mad yang memanjangkan itu, walaupun itu sebenarnya harus dibaca dengan panjang, seperti Maliki Yaumiddin, walaupun nanti ada qiraat yang membacanya Maliki Yaumiddin, tapi mimnya itu di situ tidak ada alifnya. Di dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin itu tidak ada alifnya. Walaupun kita umat Islam sedunia bahkan membacanya dengan panjang, yang baca pendek cuma sebagian aja. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin gitu kan? Tidak ada alifnya di situ. Nah, karena tidak ada alifnya, kalau anak yang baru belajar baca, pasti dia akan membacanya menjadi Maliki Yaumiddin. Akhirnya sebagian ulama, tidak seluruhnya, membolehkan Quran ditulis dengan kaidah imla'iyah, tidak dengan rasam Utsmani. Biar kalau baca nggak keliru, gitu. Tapi penulisan ini juga ditentang, nggak boleh. Akhirnya itu perdebatannya cukup panjang. Kalau sekarang ini rata-rata sudah menggunakan kaidah rasam Utsmani, kebanyakannya di Indonesia. Walaupun nanti kalau kita ngomongin itu bab nanti udah kita bahas sebenarnya masalah ini tentang rasam Utsmani itu kayak gimana gitu ya. Tapi intinya di situ. Oke, kita bisa pindah ke bab berikutnya. Baik Ustaz, seluruh ayat sudah turun lengkap, tapi barangkali saya masih ada yang mengganjal satu Ustaz. Okay. Kalau tadi disebutkan rasamnya itu tauqifi begitu. Bukankah Nabi dulu itu ya ummi, la yaktub wa la yaqra. Jadi yang terkonfirmasi kepada Nabi itu hanya bunyinya saja, bukan tulisannya. Lalu bagaimana menggabungkan, kok bisa tulisannya itu juga menjadi tauqifi yang disetujui oleh Nabi? Ya, jadi memang banyak di antara kita tuh suka terkecoh dengan keterangan-keterangan yang sifatnya seolah-olah itu begitu ya begitu, tidak dinamis. Maksudnya saya kasih contoh ya. Dalam syariat Islam tuh sangat-sangat akrab kita dengan yang namanya dinamika perubahan. Ya,
apa namanya, nikah mut'ah itu haram, halal, tapi kemudian berubah jadi haram, gitu kan? Ziarah kubur tadinya haram, kemudian berubah menjadi halal, gitu kan? Nah, Nabi itu ummi, oke. Tapi apa Nabi jadi dapat kutukan untuk seumur hidupnya ummi seterusnya? Kan enggak juga, gitu loh. Nabi itu orang cerdas. Anggaplah beliau itu misalnya ummi, gitu. Pertanyaannya adalah, berarti Nabi itu kalau misalnya calistung yang dasar ya, belajar membaca, menulis, berhitung. Kalau Nabi kemudian belajar, apa jadi nggak pinter gitu? Kan bisa-bisa aja, ya kan? Tapi kan ayatnya bilang Nabi itu ummi. Iya. Dan berapa banyak ayat yang tadinya menghalalkan khamr, lalu khamr jadi haram. Apakah ini bertentangan? Enggak juga. Sehingga kalau dikatakan Nabi ummi, bisa saja, bisa ya jawabannya. Awalnya ummi, tapi kemudian Nabi belajar. Apa masalah? Ada masalah di situ? Kan enggak. Dan Nabi kan sangat gencar mengajarkan orang suruh baca tulis. Dalam perang Badar, tawanan perang itu, kalau misalnya bisa mengajarkan 10 orang yang tidak bisa baca tulis, dia liqa al-hurriyah, bisa mendapatkan kemerdekaannya. Nah, kepada tawanan aja Nabi menyuruh dia untuk mengajarkan baca tulis. Masa sih Nabi nggak mau belajar? Ya kan? Nabi pasti mau belajar. Dan masa sih Nabi dikutuk sedemikian rupa? Dosa apa Nabi kok sampai jadi nggak bisa baca tulis? Memang awalnya mungkin beliau tidak bisa baca tulis gitu. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan bahwa beliau kemudian akhirnya bisa juga. Akhirnya ngerti juga, akhirnya tahu juga. Nggak ada ayat atau dalil yang mengatakan bahwa kalau Nabi ummi, untuk seterusnya sampai mati ummi terus. Enggak, itu kan bukan ayat kutukan. Ayat yang menceritakan begitulah keadaannya di awal-awal. Ini salah satu alternatif jawaban, gitu kan? Nah, alternatif yang lain, ya Nabi ummi. Tapi khusus untuk Rasem Utsmani tadi, Nabi diberi wahyu khusus untuk begini loh cara penulisannya. Jadi kalau yang lain-lain tuh Nabi nggak bisa. Tapi kalau untuk yang ayat Quran, bisa. Jadi ini perdebatan yang cukup panjang di antara para ulama gitu ya. Sehingga nanti ada juga yang mengatakan, tapi hadisnya sahih bahwa Nabi itu kemudian memeriksa ulang, gitu kan, memeriksa ulang apa yang sudah ditulis oleh Zaid itu. Jadi ya antara kita mengatakan kemudian Nabi belajar dan Nabi ngerti, atau Nabi juga dapat wahyu khusus untuk bagaimana teks penulisannya itu. Ummi, oke, ummi, tapi khusus untuk ayat-ayat Quran beliau tidak ummi. Gitu. Jadi nanti ada perdebatan yang cukup panjang di situ. Oke, baik. Kita lanjutkan di poin yang ke-8, seluruh ayat sudah turun lengkap. Ketika Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 sejak hijrahnya ke Madinah, seluruh rangkaian ayat Al-Quran itu sudah lengkap diturunkan. Di antara ayat yang turun di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat yang kelima. Ini ayat yang digadang-gadang oleh banyak ulama bahwa termasuk ayat yang terakhir turun ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi nanti banyak khilafiyah juga karena sebagian ulama yang lain mengajukan ayat yang berbeda tentang ayat yang terakhir turun. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika Nabi SAW melakukan wukuf di Arafah dalam ibadah haji di tahun 10 Hijriyah. Namun ternyata setelah ayat ini masih ada lagi ayat lain yang turun lagi. Ya, namun para ulama berbeda pendapat ayat mana yang itu. Ya. Nah, ini sebenarnya nanti akan kita bahas dalam satu kajian khusus, yaitu ayat-ayat yang awal turun dan ayat yang terakhir turun ya. Baik. Jadi ini kita lewatin saja. Nah, nomor 9, Jibril lebih sering turun. Dia di masa-masa akhir ya, menjelang Rasulullah wafat itu, Jibril sering sekali mendatangi beliau. Lebih intensif ya turun di bulan Ramadan. Jibril turun bukan membawa ayat-ayat yang baru saja, namun juga membawa ayat-ayat yang lama yang sudah pernah diturunkan sebelumnya. Beberapa nas menyebutkan bahwa lebih seringnya frekuensi turun Jibril ada kaitannya dengan penyusunan urut-urutan ayat Al-Quran, sehingga ketika itu seakan-akan Nabi diuji seluruh hafalan beliau, dan bukan hanya ngetes hafalannya, tapi juga untuk memastikan tartib mushafnya itu harusnya begini. Jadi kan banyak orang bertanya-tanya, kan ayat Quran tuh turunnya nggak sesuai dengan yang di mushaf. Kemudian yang nyusun tuh siapa? Yang nyusun kan Zaid gitu kan. Zaid itu dasarnya apa kok dia bisa nyusun-nyusun? Jangan-jangan susunan itu bukan tauqifi, jangan-jangan itu cuma ijtihadnya si Zaid aja gitu kan. Oh enggak, itu tauqifi banget.
tauqif banget, sebanget-bangetnya gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi di akhir-akhir Jibril itu sering turun, bukan bawa ayat baru, tapi lebih mengetes hafalan Quran. Yang dites itu bukan cuman hafalan dalam arti bunyinya, tapi juga urut-urutannya yang benar gitu. Nah, urutannya diawali dari Al-Fatihah, Al-Baqarah seperti yang kita kenal dalam mushaf, dan itu dilakukan berkali-kali oleh Rasulullah di akhir-akhir kehidupan beliau bersama dengan Jibril. Dari situlah kemudian nanti Zaid dan para sahabat yang lain menyusun Quran berdasarkan urut-urutan mushaf dari hafalan Nabi yang didatangi terus oleh Jibril di akhir-akhir hidupnya. Itu Jibril di akhir-akhir ayat Nabi Muhammad itu sering turun dan murojaah bareng begitu bersama Nabi Muhammad SAW. Udah habis? Oh, masih ada. Oh iya, masa Abu Bakar. Kita mau berhenti sampai sini atau mau diteruskan? Kita sudah 7:50 ini, Ustaz. Baik. Gimana, Ustaz? Terserah. Kita punya 5 ya? Kita punya 5 bab. Iya. Jadi kita selesai dari penulisan wahyu di masa Rasulullah SAW. Dan sebelumnya sudah bicara tentang nuzul Quran juga ya. Quran begitu. Saya coba cek dulu di Zoom kita. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, kita bahas dulu. Oke, dari Pak Dani Muslian Dani, Ustadz, kalau bahan untuk nulisnya, itu pakai tinta atau dipahat atau pakai apa gitu? Enggak, ya pakai tinta. Cuman saya nggak tahu tintanya apa karena nggak dibicarakan ya. Tapi kalau dipahat enggak. Ya mungkin kalau yang batu iya, atau yang keras lah gitu kan, tulang gitu mungkin. Jadi bukan tinta tapi mungkin dikurek-kurek gitu ya, dikerik-kerik gitu. Batu mungkin gitu juga. Tetapi kalau kulit ya itu pakai tinta, memang bukan dibolongin gitu ya. Baik. Selanjutnya dari Pak Ferianto, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah penyusunan surat adalah hasil ijtihadnya sahabat atau atas petunjuk Nabi? Ya, kenapa sampai ada perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah ayat Al-Quran? Ada yang 6.666, ada yang 6116, ada yang 6204, ada yang 6236 gitu. Itu nanti ada ilmunya namanya adil ayah ya, tentang metode menghitung ayat gitu. Sebenarnya sih barangnya itu juga, cuman ketika menggunakan metriknya ini apa pakai inci apa pakai senti gitu ya. Jadi perbedaannya dalam memenggal. Ini jadi berapa potongan nih, 1 ekor ayam mau dipotong berapa nih? Potong 2, potong 3, potong 4, potong 5. Ini cara motongnya. Ayamnya sih itu juga, nggak ada yang ketambahan, nggak ada yang kekurangan. Ibaratnya Quran gitu, Qurannya itu juga. Cuman menggal ayatnya itu, cara memenggalnya itu ijtihad gitu. Makanya jumlah ayat itu jadi beda-beda karena memang itu ijtihad. Tapi kalau yang urutannya itu maksudnya urutan surat-suratnya, urutan dari ayat ini kemudian kemana gitu kan, urutan ayatnya, urutan surat itu bukan ijtihad, itu tauqifi. Nah, cuman untuk memenggal dan memberi nomor ayat itu ijtihad. Jadi campur ya, istilahnya hibrid gitu. Jadi antara wahyu dengan ijtihad itu bermain di situ semua, dan kadang-kadang kita juga suka ini yang mana yang wahyu, yang mana yang bukan. Ini seninya unik juga nih dalam sejarah penulisan Al-Quran. Baik. Selanjutnya dari Pak Rosyid Sugandani, ini masih pertanyaan dari aplikasi Zoom kita, Ustaz. Apakah Assalamualaikum Ustaz, kenapa Al-Quran disebut Rasam Utsmani? Oh, kita ada kajian khusus tentang ini dan mungkin nanti bisa dibuka lagi rekamannya. Ya, Rasam Utsmani ini untuk memudahkan saja penyebutan bahwa cara menuliskan Al-Quran, setiap sahabat itu kan punya metode penulisan yang berbeda-beda, bahkan teksnya juga bisa jadi beda-beda karena ketambahan apa dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah itu kemudian kan disusun dengan rapi di zamannya Abu Bakar gitu ya. Mushaf-mushaf yang yang berbeda-beda itu kemudian dijadiin satu saja ya oleh Zaid sehingga menjadi mushaf standar. Cuman nanti di zaman di zaman Khalifah Utsman bin Affan, karena ada faktor masalah yang unik ya, yaitu qiraat yang berbeda-beda. Qiraatnya berbeda, maka teksnya juga jadi berbeda. Dan itu hampir menimbulkan perang besar antara umat Islam satu dengan yang lain. Dan kemudian Utsman bin Affan mengambil kebijakan untuk membuat standarisasi yang disesuaikan dengan jumlah qiraat yang ada. Qiraatnya nggak cuma satu,
Qiraat itu maksudnya ragam bacaan gitu ya. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin, dan dua-duanya wahyu dari Allah gitu kan. Nah, bagaimana cara menuliskannya itu disesuaikan dengan dengan bacaan yang mutawatir, lalu oleh Utsman dibikinlah menjadi beberapa mushaf yang satu dengan yang lain berbeda, disesuaikan dengan qiraatnya. Nah, apa yang sudah dipatenkan oleh Utsman dalam beberapa itu, maka itulah yang disebut dengan mushaf Utsmani gitu, yang sudah istilahnya sudah dikasih label gitu sama Utsman, standarisasi. Makanya terkenal dengan istilah Rasam Utsmani. Nah, Bapak Ibu sudah kami cantumkan juga link YouTube-nya tentang pembahasan ilmu rasam itu di chat kita di Zoom. Masya Allah, Ustadz Salihin. Terima kasih. Sudah ada 2 orang yang raise hand, ada Pak Asep Mutakin dan Pak Cecep. Saya pertama ke Pak Asep Mutakin dulu. Tafadhol Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada 2 pertanyaan, namun yang kedua sudah nanti kaitan dengan tauhid tadi, penyusunan. Tapi ada yang mungkin yang masih mengganjal, kan kita suka ada kajian kecil kaitan pengajian kecil, suka membahas kaitan dengan nabi yang ummi gitu ya. Nabi yang ummi gitu ya. Apakah umumnya di sini termasuk ke dalam orang yang buta huruf Al-Quran atau buta huruf? Karena mungkin Rasulullah orang yang fatonah ya, cerdas. Dia cerdas, tidak mungkin gitu orangnya buta huruf gitu. Yeah. Saya baca ini dari Profesor Nasaruddin Umar di Ulumul Quran. Ternyata Prof. Nasaruddin Umar ini mengatakan bahwa sejatinya ummi yang dimaksud bukan buta huruf gitu, karena dalam bahasa Ibrani ummi di situ disebutnya dengan primi gitu. Cuma saya belum bisa menyimpulkan ini tulisan dari Prof. Nasaruddin Umar ini. Hanya saja pertanyaan buat saya, kalau misalnya Rasulullah SAW itu tidak buta huruf Al-Quran, apakah ada anggapan Al-Qurannya itu dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Rasulullah atau bagaimana gitu? Maksudnya Rasulullah tidak gini, Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Iya. Terus dipengaruhi itu maksudnya enggak kan, Rasulullah kan cerdas ya. Oke. Nggak mungkin nggak bisa tulis Al-Quran kan. Oke. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh, boleh jadi di tengah perjalanan Rasulullah belajar, kemudian bisa tulis. Pertanyaannya, apakah kalau misalkan Rasulullah bisa baca tulis Al-Quran itu, Al-Quran tersebut takut ada anggapan dipengaruhi oleh asumsi Rasulullah atau gimana gitu? Oke. Iya. Baik. Oke. Ya, jadi gini. Sebenarnya sih keummian Nabi Muhammad SAW, istilah ummi sendiri itu memang para ulama nggak sepakat ya. Apa yang dimaksudkan ummi itu tidak bisa baca tulis saja, atau maksudnya tidak bisa baca tulis semua huruf gitu ya. Atau yang tidak bisa dibaca ditulis itu adalah huruf-huruf dari kitab-kitab suci terdahulu. Ya, misalnya Taurat, Injil itu kan bahasanya juga bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Itu kalau yang itu udah pasti tuh. Rasulullah tuh ketika di Madinah kan beliau menjadi hakim ya, dan memutuskan perkara itu bukan cuma pakai Quran, pakai Taurat juga, karena banyak orang Yahudi juga di Madinah. Nah, itu Nabi emang nggak bisa baca Taurat itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa umminya Nabi Muhammad tuh ummi dari kitab-kitab suci terdahulu. Beliau tidak bisa baca, iyalah, orang hurufnya juga bukan huruf Arab kok, bahasanya juga bukan bahasa Arab kok, ya ummi lah dalam arti begitu. Kita juga sekarang ummi dengan huruf Ibrani, dengan aksara Cina, apa itu huruf Cina sih, apa sih namanya, kanji kalau orang Jepang gitu kan. Kita ummi loh dengan kanji, dan asal tahu aja, Nabi juga di Mekah di Madinah kan juga nggak ada kitab suci sebelumnya. Jadi kalau dibilang Nabi disebut ummi dalam konteks kitab-kitab suci sebelumnya, ya Nabi juga nggak bisa baca, nggak bisa tulis tentang kitab-kitab suci sebelumnya gitu.
Nah, nanti juga ada yang mengatakan ummi itu maknanya pribumi apa segala macam. Tapi saya kira kalau itu mungkin ya itu pendapat gitu ya. Cuman kalau kita lagi bicara konteks apakah ayat Quran ini teksnya itu tauqifi dari Allah atau bukan, ini poinnya adalah bahwa seluruh ulama sepakat bahwa itu tauqifi. Tauqifi itu berarti yang Allah maui ya itu. Cuman uniknya adalah kok kalau dibilang tauqifi, tapi yang nulis kok sahabat. Gitu kan? Kalau sahabat kan berarti itu ijtihadi, gitu loh. Sesuai dengan bagaimana maunya sahabat kan, gitu. Nah, ini unik. Nah, maka jawabannya begini. Tulisan teks Al-Qur'an itu tauqifi. Kenapa? Karena walaupun sahabat itu jumlahnya ada 40 orang yang menulis, tapi kalau kita cek satu persatu itu sama. Ketika menulis bismillah, nggak ada yang nambahin alif. Semua langsung ba, sin, mim. Dari 40 orang penulis wahyu yang beda-beda orangnya, kalau ijtihadi kan berarti yang satu pakai alif, yang satu enggak, kan gitu kan? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman panjang itu mimnya, tapi enggak ada yang nulis Ar-Rahman itu alif, lam, ro, ha, mim, alif, nun, enggak ada. Semua nulisnya Ar-Rahman itu mim dan nun. 40 orang. Gitu loh. Harusnya kan kalau pakai kaidah imla'iyah ya Ar-Rahman itu harusnya panjang dan ada alifnya gitu. Ternyata mereka nggak nulis pakai alif itu. Jadi ya kok sama gitu kan. Tapi nanti bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Gitu. Dan semua sama menuliskan yang 40 orang itu nulisnya pakai ada alifnya. Kok di sini nggak ada alifnya? Kok di sini ada alifnya padahal bunyinya sama-sama saja dan pembentukan dari dari kata dan huruf gitu kan, bismi, tapi kok bisa seragam kayak gitu bagaimana? Oh ya jawabannya ya karena itu tauqifi, karena Rasulullah memeriksa ulang sebelum Zaid keluar dari majelis Rasulullah itu. Zaid disuruh baca ulang dan diperiksa oleh Nabi, dan Nabi kemudian setidak-tidaknya mengoreksi ya kan, apabila ada yang salah. Sakot itu sering diartikan sebagai hilang, sakoto, jatuh gitu kan, atau bermasalah. Ini teksnya ini bermasalah nih, harus dibenerin. Begini cara nulisnya gitu kan. Itulah yang kemudian oleh para sahabat, oleh para ulama Al-Quran, umumnya yang disepakati itu yang itu. Jadi walaupun ditulis oleh tangan sahabat, tapi di bawah wahyu. Maksudnya di bawah pengawasan Rasulullah. Cuman kan pertanyaannya, katanya Rasulullah ummi. Nah jawabannya, ummi itu maknanya banyak. Seperti tadi dikutipkan oleh Pak Nasaruddin Umar misalnya, oh ummi itu maksudnya pribumi bla 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 gitu kan. Atau juga ada ummi itu maksudnya adalah tidak bisa baca tulis kitab-kitab terdahulu. Atau ummi itu tidak bisa baca tulis, oke, di awal gitu. Tapi berikutnya Nabi kemudian menguasai itu semua. Atau umminya adalah semua tulisan Nabi nggak bisa kecuali teks Quran, karena dia wahyu. Dia tidak ummi dalam hal teks Al-Qur'annya, gitu kan? Oke lah, mungkin itu takdir Allah gitu, bahwa Nabi Muhammad ditakdirkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis gitu dalam arti teks yang lain, tapi khusus untuk teks Al-Qur'an karena beliau adalah seorang nabi, mau nggak mau beliau harus tahu, dan nggak ada sulitnya sama sekali kan buat Allah untuk membukakan ilmu yang satu ini, karena dia adalah sifatnya tauqifi. Ketauqifiannya sepakat seluruh ulama. Cuman kok bisa jadi tauqif itu gimana ceritanya? Kan yang nulis mas sahabat. Ya tadi Nabi memeriksa. Tinggal masalahnya, katanya Nabi ummi, kok memeriksa? Ya terus why not gitu loh, kalau Allah kasih dia ilmu untuk hal itu. Itu loh kira-kira jawabannya. Baik. Begitu, terima kasih Pak Asep Muntakin pertanyaannya. Saya pindah ke Pak Cecep Umar yang sudah angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebetulnya sudah terjawab sedikit Ustaz yang tadi masalah ayat itu. Sebetulnya mau tanya, apakah dulu Nabi itu setiap ayat itu berhenti atau seperti apa gitu kan? Soalnya kan ada wakaf yang di tanda-tanda wakaf itu kadang di akhir ayat itu justru nggak berhenti. Gitu. Okay. Cuman tadi kayaknya sudah sedikit terjawab ya, bahwa itu ada perbedaan pemenggalannya. Maksudnya bukan tauqifi berarti ya. Yeah. Karena beberapa waktu yang lalu sebetulnya saya itu sempat
Iya, halo, terus? Antara lafaz imam itu bercampur seperti bacanya alaihum, seperti ya itu kan bacaannya Imam Al-Kisai, kemudian Malikinya itu panjang, kemudian tadi salah satunya itu yang tidak ada hamzah, seperti riwayatnya Imam Waros ya, riwayatnya Imam Nafi itu riwayat Waros itu, jadi yu'minun. Nah kalau dari pandangan Ustaz sendiri mungkin pernah dengar atau bagaimana kedudukan itu seperti apa ya? Maksudnya kalau dibaca dengan satu dialek aja, yang kita tahu saat ini kan dari 7-nya itu ternyata memang satu imam itu dari berbagai dialek gitu kan. Nah, apakah kedudukan membaca Al-Quran dengan satu dialek mungkin Hijazi yang tadi itu diperbolehkan atau itu tidak termasuk bacaan mutawatir dan tidak boleh kita baca itu di sholat atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin nanti saya kasih linknya yang Hijazi itu di chat box. Baik. Yang pertama saya agak bingung dengan istilah hijazi ya. Hijazi ini istilah yang tidak baku kalau dalam ilmu qiraat gitu kan, nggak ada qiraat hijazi gitu kan. Hijazi itu nama nagom, nama bagaimana kita melantunkan lagu atau nada-nada Al-Qur'an, tapi bukan qiraat gitu. Kalau qiraat ya yang baku yang ditulis oleh Imam Ibnu Mujahid di tahun 314. Kita juga sudah punya rekaman videonya, Ustaz Solihin mungkin bisa carikan yang judulnya ilmu qiraat ya, gitu. Ya pertanyaannya adalah begini sederhananya ya, boleh nggak kita itu membaca itu dengan satu riwayat saja atau harus dengan banyak riwayat? Nah ini pertanyaannya mungkin agak unik juga ya. Biasanya sih pertanyaannya bukan begitu. Bolehkah kita membaca dengan banyak riwayat? Gitu. Karena kebanyakan orang taunya cuma satu riwayat. Ya kalau bolehkah? Ya bolehlah. Selama ini kan kita semua bacanya satu riwayat. Saya, antum, kita semua kan pakai satu riwayat saja. Riwayat siapa? Ya Hafiz gitu, dari Nafi' gitu kan. Itu aja yang kita tahu. Nggak ada di antara kita yang bacanya pakai waros gitu, pakai kolun. Nggak ada. Ya kenapa? Ya kita nggak belajar gitu. Kita belajar cuma satu riwayat doang gitu. Jadi kalau ditanya apakah boleh baca cuma pakai satu riwayat doang? Ya boleh gitu. Cuman mungkin pertanyaannya begini. Boleh nggak kita pakai baca riwayat yang lain yang tidak populer di suatu negeri di Indonesia, atau bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia? Itu riwayat yang populer adalah riwayat yang seperti kita juga, termasuk Imam Sudais itu di Masjidil Haram itu sama pakai kita satu gelombang, satu channel. Yang beda channelnya tuh orang-orang di Maroko sana itu, yang orang-orang Kolun, Waras, Nafi itu, nah itu yang aneh-aneh itu gitu kan, aneh-aneh di telinga kita sebenarnya. Nah pertanyaannya begini, boleh nggak di sebuah masyarakat yang tidak mengenal satu riwayat qiraat itu, terus dia secara sengaja membacakannya? Pertanyaannya boleh apa enggak? Kalau aslinya sih baca dengan semua riwayat, boleh-boleh aja. Ya kan, selama dia mutawatir gitu kan, termasuk dari 7 atau 10 lah qiraah asyrah itu kan semuanya mutawatir. Boleh, nggak ada masalah. Bahkan guru saya Dr. Ahsin Sakho ketika saya tanya, Ustadz boleh nggak kita dalam satu sholat itu pakai riwayat sab'ah? Karena kan waktu itu saya lagi ujiannya qiraah sab'ah. Jadi satu ayat harus dibaca berulang-ulang dengan berbagai macam qiraat, dengan bermacam wajah, dan harus disebutkan rumusnya dan siapa ini yang bilang kayak gini. Kan puyeng tuh kan, padahal cuma satu ayat, ujiannya cuma satu ayat doang, ujian lisan. Nah pertanyaan saya adalah, ini kan kita ujian lisan, oke lah kita kan di kelas. Tapi misalnya saya jadi imam taraweh. Terus saya baca tuh memang kuliah kulhu, karena pesan dari pengurus masjid bacanya jangan panjang-panjang, kuliah kulhu. Tapi saya baca dengan 7 riwayat yang berbeda. Boleh apa enggak? Gitu. Ya jawabannya ada yang salah. Ya enggak sih. Ya sudah boleh. Boleh. Gini. Ayat pertama pakai waras. Ayat kedua pakai nafi gitu, pakai kolun. Nah, ketiga pakai kisai, pakai hamzah, pakai Abu Amr dan seterusnya. Itu boleh nggak dikombain kayak gitu? Boleh juga, nggak ada yang salah gitu. Oke. Cuma, nah ada cumanya. Ini bikin ribut nggak nih jamaahnya gitu loh. Ribut kenapa? Ya kan jadi lama. Orang judul dibaca kuliah biar cepet, diulang-ulang sampai 7 kali. Nah ini kan jadi masalah. Yang masalah tuh bukan boleh apa enggak baca ayatnya, tapi bijak enggak di hadapan orang yang belum tahu.
Nah kalau yang belum tahu dan pengen tahu, sangat bijak karena buat belajar. Tapi kalau di depan orang yang belum tahu dan tidak mau tahu, itu jadi masalah, ngajakin berantem aja. Ngajakin berantem berarti gitu. Atau bukan ngajakin berantem sih, itu jadi sok pamer. Oh, jago banget tuh tentang kuasai qiraat sab'ah, terus show off gitu ya. Nah, itu kan nilainya jadi kurang bagus gitu. Nah, itulah maka dulu waktu saya masih kuliah di Libya tuh saat Wildan, guru Quran kami, Syekh Al-Qari namanya, orang Pakistan, itu kalau sholat Jumat tuh bikin kita kesel sambil kita ketawa. Karena beliau membaca dengan berbagai macam qiraat yang berbeda-beda. Ya, bukan cuma buat duha, tapi pokoknya jadi salah semua gitu kan. Nah, kita di belakang cuma cekikikan aja gitu. Karena kita di Libya kan nggak belajar ilmu qiraat kan. Ya, jadi aneh di telinga kita gitu. Makanya mau sholat Jumatan di mana? Di tempat lain aja yang bacaannya bener, di sini bacaannya kagak bener. Kok kagak bener? Ya itu bacanya begitu, ya kan? Alaihimu waladhdallin. Di kuping kita kan nggak biasa. Alaihimu, alaihum, gitu, alaihum gambreng bagaimana? Bahkan kita anak Libya pun nggak belajar tentang hal itu kan. Nah, apakah itu jadi bijak? Iya bijak sih. Kenapa? Jadi tahu, oh ada ya rasa qiraat yang berbeda gitu ya. Iya. Tapi kalau di masyarakat yang sensitif dan sebagainya jadi perang. Itu terjadi di masa Osman. Azerbaijan itu saksi sejarah, dari Kufah, dari Damaskus hampir perang itu dua pasukan gara-gara beda qiraat. Maka harus dilihat lagi. Kalau masalah boleh aslinya al-aslu al-ibahah. Tapi bagaimana di tengah masyarakat harus diukur ulang lagi, dilihat bagaimana ya keadaan sosialnya, keadaan suasana hatinya, itu suhu politiknya dan seterusnya gitu. Baik, terima kasih Pak Cecep Umar bahwa bukan menjadi bagian adab yang baik seorang thalibul ilmi itu memperagakan atau menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat di lingkungannya. Masyarakatnya memang dinamis ya, dan kemudian pengen tahu, pengen belajar, itu malah jadi bagus. Tapi kalau masyarakatnya yang model-model senggol bacok itu ya kita harus sesuaikan juga gitu ya. Baik. Ada Pak Hanafi Muhammad juga yang sudah angkat tangan, tapi saya geser sebentar dari pertanyaan di Zoom ke pertanyaan di Facebook. Ya. Dari Pak Sabih Ibnu Mahyuddin Lubis. Ustadz mau tanya, apa hidayah atau hikmah barangkali ayat mutasyabihat bagi manusia kalau kita tak boleh menyelami maknanya secara mendalam? Kemudian ayat yang dinasakh, apa gunanya lagi ditulis di dalam Al-Quran? Kita sudah bahas ini semua ya, Ustaz Solihin nanti bisa carikan tuh tentang ayat nasakh mansukh, sudah kita bahas, ada episode tersendiri 2 jam gitu ya. Kemudian yang mutasyabihat itu juga pernah kita bahas juga ya. Jadi ini ya sebenarnya cuma bocoran-bocoran sedikit aja. Ya, mutasyabihat itu takrif atau definisi mutasyabihat juga kan para ulama beda pendapat yang mana yang termasuk mutasyabihat gitu kan. Apakah ada ayat mutasyabihat yang bisa juga terjawab gitu, karena buat orang awam mungkin mutasyabihat, tapi buat orang yang warasikhuna fil ilmi, nah itu yang ilmunya mendalam mungkin terjawab oleh dia. Nah, itu memang khilafiyah gitu. Jadi kalau kita bicara tentang ayat yang dianggap mutasyabihat untuk sebagian besar kalangan, tapi buat sebagian kecil kalangan yang pakar, yang ahli itu tidak jadi mutasyabihat, itu cocok tuh dengan apa yang tadi ditanyakan. Boleh kok ayat mutasyabihat itu diteliti lebih dalam gitu kan. Nah gitu, walaupun nanti ada juga yang mengatakan enggak boleh, karena yang dia maksud mutasyabihat ternyata bukan itu. Misalnya kayak alif lam mim itu kan mutasyabihat gitu kan. Mutasyabihat itu maksudnya apa kan nggak tahu gitu. Kalau bilang singkatan terus kenapa harus disingkat gitu loh. Emang kurang teks kurang ruang untuk menulisnya gitu ya. Nah gitu. Jadi yang mutasyabihat. Nah ayat nasakh begitu juga. Kenapa kalau hukumnya sudah dinasakh ayatnya masih ditulis? Apa hikmahnya? Pertama, ta'abbud, untuk menjadi ibadah. Karena semua ayat Quran itu kan kalau dibaca menjadi ibadah, paham atau enggak paham. Ya, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Walaupun kita nggak paham huruf itu artinya apa. Alif lam mim itu kan kita nggak tahu artinya apa. Nggak ada tafsirnya, nggak ada maknanya. Pertanyaannya gini, apa sih gunanya ditulis ada alif lam mim di Quran itu? Kaf ha ya ain shad, itu gunanya apa? Kan nggak ada maknanya. Kenapa ditulis? Kenapa ada di Quran? Kan gitu ya. Ya jawabannya ya itu maunya Allah. Itu nomor 1 ya, maunya Allah begitu. Yang kedua, hikmahnya ya kalau kita baca kita menjadi pahala. Ya, walaupun tidak ada makna atau tidak ada kandungan hukum di dalamnya. Nah ayat-ayat yang dinasakh itu rata-rata ayat hukum.
Jadi ayat hukum itu adalah menceritakan, sebenarnya dibalik dari itu ada hikmah apa? Oh ternyata dulunya tuh begini hukumnya, kemudian diubah jadi begitu hukumnya. Maka tidak dihapus teksnya itu untuk menjadi momentum sejarah atau menjadi sebuah situs bersejarah gitu dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran banyak bercerita jejak-jejak terdahulu. Dulu begini, sekarang begini. Makanya juga sekarang pertanyaan gini, umat terdahulu kisahnya banyak banget di Quran dengan berbagai macam hukum yang terkandung dalam kisah-kisah umat terdahulu. Pertanyaannya, berlaku nggak hukum-hukum yang berlaku pada umat terdahulu buat kita sekarang? Berlaku nggak? Nggak boleh. Nggak boleh loh kita belajar sihir, tapi walaupun Nabi Sulaiman belajar sihir, gitu kan? Nggak boleh loh kita bikin patung, walaupun Nabi Sulaiman bikin patung. Nabi Sulaiman memelihara jin, itu iya dalam Al-Quran begitu. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, manusia, itu dihormati oleh bapaknya, ibunya, dan saudara dengan cara bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujud, dahi nempel ke tanah. Boleh nggak kita sekarang bersujud kepada manusia? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Nah, kalau emang nggak boleh, kenapa harus ditulis di dalam Al-Quran? Nah, itu kisah umat terdahulu. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran dan perbandingan, komparasi. Dulu Allah bikin hukum kayak gini, sekarang Allah bikin hukumnya kayak gini, gitu. Jadi ada dinamika tasyri' gitu. Nah, sehingga kalau kita baca ayat Quran ternyata kok ayatnya ini mansukh tapi kenapa masih ditulis di sini? Salah satunya adalah untuk mengetahui sejarah. Oh, begitu sejarahnya. Oh, dulunya boleh, sekarang jadi nggak boleh. Oh, dulunya boleh, sekarang jadi ini, dan seterusnya. Kenapa mikrofonnya bermasalah? Ntar dicabut, cepin lagi, cek, belum, harus pegang soalnya. Oh, digeser-geser itunya. Ini uniknya kalau kita tapping live itu kayak gini Ustaz. Jadi ada dinamika seperti ini kadang-kadang. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, saya bacakan komen-komen di Facebook kita. Dari Pak Ahmad Syarif, Gerobokan hadir, terima kasih. Kemudian ada Pak Budi Andri, menyimak dari Kepulauan Mentawai. Masya Allah, terima kasih Pak Budi Andri. Kepulauan Mentawai ya? Mentawai. Lumayan. Kemudian ada Ibu Santi Hartono di Cirebon. Kemudian ada Kalimantan Barat, Pemangkat Kalimantan Barat hadir menyimak. Terima kasih Pak Handoko Hans. Saya baru dengar untuk pertama kalinya nih ada daerah namanya Pemangkat di Kalimantan Barat. Jadi yang memberi pangkat ya, pemangkat. Atau mangkat dalam arti kematian, pemangkat. Kemudian ada Pak Nasihun di Gresik dan juga Gresik. Banyak para pemirsa kita lainnya di Facebook begitu. Silakan Ustaz nih, jika masih ada yang Tadi kita saya ngomong ngomong apa ya? Kok saya lupa jadinya? Terakhir, ya saya jadi ke distrik juga. Oke. Ya sudah. Cukup Masih itu ada tadi lagi? Ustaz. Masih ada Masih lagi ada pertanyaan? dari Pak Hanafi Muhammad. Oh, iya. Saya persilakan Pak Hanafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan berikut juga tentang tadi Ustaz bilang ada ayat yang dihapus. Oh iya, lagi ngomongin ayat. Yang hilang gitu Ustaz. Itu Ya. hilangnya waktu Nabi masih hidup atau memang Nabi sudah wafat? Oke. Dihapuskannya dihilangkan dari Al-Quran Ustaz. Ya, oke. Kalau tadi Ustaz yang bilang kan, kalau apakah memang dia hapusnya itu tidak tertulis atau memang tertulis tapi kita dihapus gitu kan? Ya. Ini ya. Satu jelas. Baik. Terima kasih banyak Pak Hanafi mengingatkan saya. Ya. Jadi ya disinilah fungsinya kalau kita bisa bertelekonferensi ya. Jadi ada hal-hal yang wilayah yang blank spot area itu yang kemudian di apa namanya di cover. Ya, di cover. Oke, ini kadang-kadang memang lewat ya pertanyaan seperti ini, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada ayat yang dinasakh atau hukum-hukum yang dinasakh itu semua kejadiannya di masa Rasulullah. Jadi yang menasakh itu Allah Subhanahu wa taala. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Manansakh, tidaklah kami menghapus. Kami itu Allah. Jadi yang menghapus Allah. Gitu. Nah, ketika ayat Quran dihapus, bisa dihapusnya dengan ayat yang lain, ya kan? Karena bunyi ayatnya manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kami datangkan dengan yang sebaik dari itu atau yang setara dengan itu.
Bisa saja nanti dihapusnya dengan ayat Quran juga, dan bisa juga dihapuskannya dengan hadis Nabi. Hadis Nabi menasakh ayat Quran gitu ya, walaupun nanti dalam hal ini mazhab Syafi'i itu agak sedikit komplain gitu ya, masa hadis menghapus ayat gitu ya. Tapi nanti dia akan carikan ayat Quran yang menghapusnya begitu. Tapi intinya semua itu kejadiannya ya masih dalam turunnya wahyu secara 23 tahun tadi itu. Yaitu Nabi masih hidup. Karena nggak mungkin dihapuskannya itu sesudah Nabi wafat. Nabi udah meninggal nih. Terus tiba-tiba Umar datang gitu, ayat itu dihapus deh. Ya nggak bisa. Jadi yang menghapus itu Allah. Lewat Nabinya juga, lewat ayat Quran juga, atau lewat hadis juga. Termasuk hadis juga kadang-kadang kan dihapus dengan ayat. Misalnya hadis, orang yang meninggal punya utang puasa, itu gimana ya Rasul cara membayar utangnya? Kata Nabi, Soma anhu waliyuhu, keluarganya pada patungan puasa juga, gantiin buat bapaknya yang meninggal masih punya utang puasa, dibagi-bagi dah tuh 30 hari, anaknya ada 30, seorang sehari. Kalau anaknya ada 30, dapatnya seorang satu. Kalau anaknya 2, ya seorang 15 hari kan gitu ya. Nah begitulah, itu awalnya. Tapi kemudian turun ayat gitu. Bunyinya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah, untuk orang yang sudah tidak mampu kayak gitu, gantinya dengan fidyah saja. Enggak usah anak keluarganya puasa, tapi keluarganya cukup bayar fidyah saja. Nah, itu ayat Quran menghapus hadis gitu ya. Nah, ya tentu yang menghapus kan Quran. Ya Quran turun masih Nabi masih hidup gitu. Jadi penghapusan atau penasakhan itu sendiri terjadinya di masa turunnya wahyu, di masa Nabi masih hidup, karena yang menghapus itu adalah Allah Subhanahu wa taala, baik lewat jalur ayat Quran itu sendiri ataupun juga lewat jalur hadis-hadis Nabi, begitu ya. Maka kalau Quran sudah selesai diturunkan, Nabi sudah wafat, sudah tidak ada lagi cerita kok tiba-tiba ada tambahan apa namanya al-mustadrak gitu ya. Al-mustadrak dari ayat Al-Qur'an ya, oh ini nasakh, ini enggak. Ya adanya nasakh dan mansukh itu adanya di zaman Nabi gitu. Baik. Terima kasih Pak Hanafi Muhammad. Pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, jadi bisa sinkron. Iya, betul. Ada pertanyaan dari YouTube, Ustaz, dari Pak Agustri Murji. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kenapa Al-Quran tidak ditulis berdasarkan isi pembahasannya atau bab per bab? Misal surat pertama khusus bab tauhid, ya, bab kedua bab fikih, dan seterusnya begitu. Terima kasih. Itu tugasnya kita. Tugasnya para ulama, tugasnya para ahli Quran untuk menyusun sesuai dengan bab-babnya. Kenapa? Karena begini, saya kasih gambaran biar mudah ya. Kalau kita punya mobil, ya mobil yang kelasnya mungkin ya kelas bawah lah, kelas di bawah, ya 300 juta ke bawah, itu mungkin minumnya Pertalite. Tapi kalau udah 300 juta ke atas, mungkin yang lebih tinggi lagi oktannya gitu, yang mahalan lah gitu ya. Apa sih kalau yang mahalan itu? Saya tahunya premium Pertalite doang. Di atas Pertamax. Itu Pertamax ya. Oh, yang oktannya bagus gitu ya. Gitu. Tapi kalau mobilnya mungkin mesinnya diesel, ya itu harus solar. Atau yang lebih bagus lagi biosolar gitu kan. Kalau pesawat terbang nggak bisa pakai Pertalite, pakai Aftur gitu loh, ya kan, disesuaikan dengan mobilnya kan begitu ya, dengan kendaraannya. Nah, tapi kan semuanya sumbernya satu, apa? Ya minyak bumi gitu. Allah menyediakan minyak buminya, Anda kemudian silahkan proses untuk kebutuhan dari masing-masing karakter mesin Anda, kan begitu. Allah menyediakan ayat Qur'annya, silahkan Anda atur untuk kebutuhan jenis-jenis keilmuan yang Anda mau kembangkan. Ilmu akidah itu baru berkembang sekian abad kemudian. Asal muasalnya itu tidak ada ilmu akidah. Semuanya ya wahyu aja. Belum ada pemilahan bab gitu loh. Kita tuh memilah-milah. Misalnya gini, ilmu tafsir. Ya, kita udah pernah bahas ini juga ya. Ilmu tafsir itu baru berkembang setelah ilmu hadis berkembang, karena tafsir itu aslinya pecahan dari hadis malah gitu kan. Tafsir itu kan penjelasan para sahabat atau penjelasan Nabi dulu ya, penjelasan Nabi, penjelasan sahabat, penjelasan tabiin atas makna suatu ayat. Yang formatnya adalah hadis, karena bukan ayat kan. Ya Nabi ngomong ayat ini maksudnya begini-begini, itu kan hadis Nabi. Sahabat Nabi bilang ayat ini maksudnya gini-gini, itu kan hadis sahabat ya, atharus sahabat. Tabi'in juga ngomong ini ayat ini begini-begini, itu kan asarnya para tabi'in.
Nah, asarnya sahabat, asarnya tabi'in ditambah hadis-hadis Nabi khusus yang mengomentari ayat Al-Qur'an, itulah yang disebut dengan tafsir. Maka tafsir itu adalah anak dari ilmu hadis. Kan begitu sebenarnya. Nah, di masa Rasulullah tidak ada ilmu tafsir. Gitu loh. Pembagian ada ilmu hadis, ilmu tafsir datangnya berikutnya. Gitu kan? Fikih begitu juga. Ya, membahas ayat dan hadis terkait dengan hukum-hukum gitu kan, itu fikih gitu kan. Nah, itu baru adanya kemudian begitu. Maka nggak logis kalau kita mengatakan ayat Quran itu harus terbagi dong. Ini ayat hadis, ini ayat fikih, ini ayat ayat akidah, ini ayat apa, ayat klasifikasi kayak gitu tuh disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kalau aslinya biarin aja apa adanya seperti itu. Jadi nanti di situ ada peranan para ulama untuk membuat klasifikasi gitu. Yang mana klasifikasi ini untuk masa tertentu sekian lama, sekian abad cocok, tapi sekian abad lagi mungkin sudah nggak cocok dengan kondisi yang ada. Makanya sumbernya biarin aja asli apa adanya. Minyak buminya ya minyak bumi. Kita nggak bisa bilang ya Allah, kalau yang di blok Mahakam itu bisa nggak yang keluar tuh pertalite aja atau udah jadi pertalite gitu. Ya enggak. Anda butuhnya apa? Gitu kan? Aslinya ya tetap minyak bumi. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhannya Anda olah. Di situ ada wilayah, Allah memberikan wilayah kepada para ulama. Silakan kalian tuh lakukan proses yang disesuaikan dengan zaman kalian, dengan kebutuhan kalian. Aslinya Quran tetap Quran seperti ini. Tidak dibikin satu ayat judulnya ayat akidah gitu. Misalnya surat pertama surat akidah, enggak. Surat kedua surat sholat, surat zakat. Itu kan klasifikasi itu adalah bagian dari aktivitas intelektual para ulama yang kemudian mereka membuat klasifikasi itu untuk memudahkan. Nah, biarin Qur'annya asli kayak gitu. Makanya nanti ada juga ilmu tajwid, ilmu rasem, ilmu apa dan itu dibikin setelah itu. Sumbernya tetap Al-Qur'an. Karena kalau dari awal Qur'an sudah memilah-milah, ada ayat tauhid, ada ayat akidah, ada ayat fikih, ada ayat usul fikih. Ah, itu namanya kampus. Gitu kan? Nah, kampus itu kalau dari Quran turun dari langit udah kayak kampus gitu jadi lucu gitu karena Islam jadi nggak berkembang gitu. Biar yang mengembangkannya adalah para ulama di setiap zamannya. Nah, sumbernya tetap murni kayak gitu, nggak usah diotak-atik. Tinggal nanti seninya para ulama bagaimana tuh mereka melakukan istinbat dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Kira-kira begitu ya. Baik, pertanyaan yang bagus dari Pak. Saya senang nih ngejawab masalah-masalah gini karena hal-hal yang mungkin nggak terlintas di kepala tapi kemudian ditanyakan dan itu menarik. Baik. Pertanyaan terakhir barangkali untuk menutup kajian kita pagi hari ini, Ustaz. Ya. Datang dari Facebook dari Pak Ahmad Nawawi. Ya, izin nanya Ustadz, apakah mushaf Al-Quran Utsmani itu menggunakan dialek bahasa Arab Quraisy? Pertanyaannya agak-agak menjebak nih. Gini, mushaf itu tidak ada hubungannya dengan dialek secara langsung ya. Karena mushaf itu kan teks gitu ya. Kemudian kalau dialek itu kan bunyi gitu ya. Secara langsung dia tidak ada hubungannya, tapi tetap dia berhubungan gitu. Berhubungan tuh maksudnya begini. Ya tadi misalnya kita sudah menyepakati bahwa teks Al-Quran yang sudah valid gitu, yang disusun di zamannya Utsman bin Affan. Makanya kita sebut dengan Mushaf Utsmani, Rasam Utsmani gitu kan. Nah, yang unik adalah begini. Jumlah dialek itu jauh lebih banyak daripada jumlah mushafnya. Sebutlah misalnya, kita sebut ya, ada 10 riwayat yang mutawatir tentang dialek-dialek itu, yang kita sebut dengan ilmu qiraat, dengan 10 perawi yang berbeda. Nah, tetapi masing-masing perawi itu tidak punya mushaf sendiri. Yang misalnya mushaf khusus Qalun gitu misalnya, atau khusus Waras, khusus apa itu baru sekarang-sekarang ini. Tapi dulunya di masa Utsman, namanya bukan mushaf Waras, bukan mushaf Qalun, bukan mushaf Kisai, bukan. Namanya ya mushaf yang dikirim ke Kufah, itu mushaf Kufah. Yang dikirim ke Damaskus, mushaf Damaskus. Yang dikirim ke Mekah, mushaf Mekah. Dan jumlahnya itu ada 6, 7, 8 dan sebagainya gitu kan. Itu yang sudah ada di masa itu. Tidak mewakili qiraat sab'ah yang kita kenal. Kenapa? Karena dia sifatnya share. Share itu begini.
beberapa qiraat yang berbeda bisa pakai satu mushaf yang sama. Walaupun nanti harus ada dalam tanda petik catatan-catatan kecil. Contoh nih. Kita ini kan riwayat qiraatnya pakai hafaz gitu kan. Nah, tetapi kita masih bisa pakai mushaf Utsmani itu yang tidak ada huruf madnya. Maliki itu nggak ada alifnya, tapi kita bisa pakai. Karena ini bisa di-share gitu. Walaupun nanti ada juga mushaf yang sama sekali kita nggak bisa pakai. Kenapa? Karena antara teks dengan bacaan itu 180 derajat berubah, berbeda. Karena teksnya itu tidak ada. Teksnya hilang. Gitu. Teksnya hilang. Iya, hilang. Memang menurut qiraat ini kata itu dicantumkan. Tapi menurut qiraat yang ini kata itu tidak tercantum. Sampai segitu kan? Nah, itu berarti butuh dua mushaf yang berbeda. Nah, selama masih bisa pakai mushaf yang sama, pakai mushaf yang sama. Jadi, maksud saya begini, qiraat itu tidak secara eksplisit punya satu mushaf tersendiri. Karena satu mushaf bisa saja dibaca oleh beberapa jenis qiraat yang serumpun gitu istilahnya, ya kan? Nah, walaupun sekarang ini di Mesir itu terbit juga qiraat ada 10, maka mushafnya ada 10. Ya, saya punya qiraat versi mushaf versi qiraatnya fulan gitu ada 10. 10 ini bukan mushaf yang diabadikan oleh Utsman bin Affan di masa itu, tapi yang udah lebih disesuaikan dengan bacaan dari masing-masing perawi itu gitu. Yaitu mushaf juga Utsmani juga gitu. Baik, Ustaz. Itu menjadi pertanyaan dan jawaban pamungkas kita menutup kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kajian kita dari ba'da subuh tadi sekitar jam 5 gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk bisa menambah wawasan dan juga amal kita. Hari ini kita bahas sejarah penulisan Al-Qur'an, baru sampai di nuzulul Qur'an dan sejarah penulisannya di masa Nabi. Kita akan lanjutkan di pekan depan di waktu yang sama insya Allah, di masa Abu Bakar, masa Utsman, dan pasca Utsman bin Affan insya Allah. Mari sama-sama kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis, untuk nanti dilanjutkan doa oleh Ustaz Ahmad Sarwat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fikum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa aqilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.